peredaran seperti peredaran darah, aliran darah dalam tubuh manusia. Gitu ya. Jadi peredaran darah itu dalam tubuh kita itu baik dan lancar, maka tubuh akan sehat. Gitu ya. Jadi kalau peredaran darah itu nggak lancar, terganggu, maka orang akan sakit. Jadi gereja tidak mengabarkan Injil, gereja akan sakit. Lama-lama nggak sehat. Gitu. Karena di dalam terus begitu. Ketemunya lu lagi gitu ya. Masalah obat nyamuk bisa ribut tuh gara-gara rapat begitu. Merek kursi bisa rame tuh. Karena di dalam terus tuh ya. Ketemu dia lagi. Nah, jadi kalau gereja tidak mengabarkan Injil, gereja akan sakit, lama-lama tidak disehatkan. Maka gereja itu akan mengalami kematian. Nah, jikalau kita ingin gereja kita tetap hidup dan bertumbuh, maka kita harus terlibat dalam mendukung usaha pekabaran Injil yang dilakukan dengan berbagai karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sebenarnya semua gereja bisa melakukan pekabaran Injil. Cuma mau nggak? Tinggal mau nggak untuk melakukan tugas pekabaran Injil. Nah, gereja yang tidak mengabarkan Injil adalah gereja yang siap untuk mati. Artinya mati kehidupan rohaninya ya. Mungkin jemaatnya banyak, tapi bisa kehidupan rohaninya. Paulus mengatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, jadi semoga kita semua mempunyai tekad seperti Paulus nih. Menjadikan gereja kita yang mengabarkan Injil. Ini penting sekali. Kenapa kita harus mengabarkan Injil? Nanti kita akan bahas salah satu alasannya. Nah, baru-baru ini Dewan Gereja Dunia itu ada Komisi Pekabaran Misi dan Penginjilan. Itu membahas bagaimana pandemi COVID-19 ini menantang gereja memikirkan kembali misi dan penginjilan dalam era pandemi. Jadi membentuk kembali misi dan gereja selama COVID-19 ini. Misalnya Dr. Rob Hay, itu dia dari Keuskupan Leicester di Inggris, mengatakan bahwa pandemi menantang gereja untuk memikirkan kembali pesannya. Katanya, apakah itu dengan jelas mengartikulasikan harapan hidup setelah kematian? Sebelum COVID-19 bagi sebagian orang Kristen, gereja hanyalah berarti sebuah bangunan. Sekarang telah menjadi lebih manusiawi, komunitas orang percaya. Jadi dulu kalau nggak ke gereja, kita rasanya hutang banyak. Sekarang kita nggak ke gereja, kita kebaktian di rumah. Tapi menjadi komunitas, semua orang percaya. Bagaimana kita bisa memikirkan kembali membangun komunitas ini? Di tengah-tengah masa pandemi dan juga setelah masa pandemi pasti ada yang onsite dan yang online. Dewan Gereja Kristen Cina mengatakan, Wu Jingjin mengatakan, Dewan Kristen Cina menyediakan saluran informasi untuk gereja dan juga mengumpulkan dana untuk rumah sakit, lingkungan, seminari, jemaat. Tanda-tanda besar solidaritas dan persaudaraan telah ditunjukkan. Jadi membangun solidaritas dan persaudaraan. Lalu Carlos Emilio mengatakan dari Kuba, misi telah dipahami sebagai pelayanan kesaksian khususnya bagi mereka yang paling rentan dan tersisih di masa pandemi. Gereja belajar menggunakan teknologi untuk beribadah dan membangun kapasitas, tapi juga berjuang untuk dunia yang lebih adil di mana persenjangan digital dapat diatasi. Jadi bagaimana kita juga bisa menolong gereja-gereja yang tidak punya, yang mengalami kesenjangan digital atau teknologi dan sebagainya. Nah, pagi ini kita ingin belajar bagaimana GKI Serpong membangun pekabaran Injil yang kontekstual di masa pandemi. Nanti di sana sini kita bisa menambahkan. Oke, itu beberapa yang dipikirkan sekarang oleh Dewan Komisi Penginjilan dan Misi Dewan Gereja Dunia, dan juga tentu tantangan dari Rick Warren bahwa gereja tanpa pekabaran Injil adalah gereja yang mengalami kematian secara rohani. Apa itu pekabaran Injil? Pekabaran Injil, kita tahu Evangelion, good news, atau kabar baik itu Injil.
Angeliso artinya membawa kabar baik atau berita keselamatan, shalom Allah. Jadi pekabaran ini berarti membawa kabar baik, berita keselamatan, shalom itu kepada dunia ini. Berarti penginjilan, kabaran Injil adalah membawa shalom, yaitu kehidupan yang penuh damai sejahtera sepenuh-penuhnya, seutuh-utuhnya, jiwa raga, lahir batin, material, emosional, personal, sosial, sekarang, nanti, di sini dan di sana. Itu ungkapan kalau bisa kita refleksikan dari Yesaya pasal 11. Jadi kalau kita dengar kata shalom, kan kita sering tuh dengar orang-orang kalau ketemu shalom, shalom gitu ya. Kalau Anda ke Papua, Anda ke Kalimantan, Sulawesi, ke NTT, itu teman-teman selalu jawabnya shalom. Shalom itu tanda persahabatan. Jadi sapaan di gereja-gereja di timur itu seperti itu. Nah, shalom itu kadang-kadang orang nggak ngerti apa artinya kalau mengucapkan shalom. Shalom berarti tadi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, sepenuh-penuhnya, lahir seutuhnya, jiwa raga, lahir batin, material, emosional, personal, sosial, dan seterusnya. Tapi ketika orang Israel menyebut shalom, berarti mereka merindukan, mereka mengatakan kesuburan di seluruh negeri dengan panen yang baik. Umur panjang dengan hidup yang penuh makna. Selamat terhindar dari ancaman bahaya, berhasil dalam segala jeripaya, hidup rukun dengan orang lain, tidak mendendam, tidak khawatir, tidak takut, dan tidak cemas. Jadi kalau saya mengatakan kepada Bapak Ibu, shalom, berarti saya berharap umur panjang itu ada pada Bapak Ibu. Bapak Ibu selamat dan terhindar dari mara bahaya. Berhasil dalam segala jeripaya, hidupnya rukun, tidak dendam, tidak cemas, tidak khawatir, dan tidak takut. Itu ketika kita mengucapkan kata shalom kepada orang lain. Damai sejahtera yang seperti itu. Sebentar Bapak Ibu ya, saya harus jawab telepon ini, lagi cari plasma nih, jemaat. Ya, Bapak Ibu, jadi tadi seperti yang tadi awal Pak Santoni memperkenalkan kepada kita arti shalom, lalu kemudian pengertian pekabaran Injil, gitu ya. Nah ini memang mungkin kita udah sering dengar gitu, oh pekabaran Injil, tetapi ternyata Injil itu yang dibawa bukan hanya firman Tuhannya saja, tetapi shalomnya di situ gitu ya. Jadi ini menarik sekali ya Bapak Ibu. Mungkin kita sering mengucapkan shalom untuk saudara-saudara dalam persekutuan, dalam pertemuan apapun, tetapi apakah kemudian kita paham shalom itu artinya apa? Nah ini yang tadi disampaikan oleh Pendeta Santoni ternyata artinya banyak ya, yang disebutkan di sini kesuburan di seluruh negeri dengan panen yang baik, umur panjang dengan hidup yang penuh makna ya. Jadi selamat atau terhindar dari ancaman bahaya, berhasil dalam upaya dan jeripayah, hidup rukun dengan orang lain, tidak dendam, tidak khawatir, tidak takut, dan tidak cemas. Ini mungkin secara personal gitu ya Pak Santoni ya Pak? Ya betul-betul, personal. Tapi shalom tadi yang inti adalah kesuburan apa? Ketika orang menyebut ya. Tapi kabar baik secara shalom itu lebih mengarah tadi. Kehidupan yang penuh damai sejahtera, penuh-penuhnya, dan seterusnya. Nah, itu sebabnya tugas gereja itu menghayati shalom. Berkoinonia atau bersekutu. Sebab sekarang ini kita lagi koinonia, lagi belajar tentang shalom Allah. Khotbah di gereja itu menghayati shalom. Setelah dihayati harus diberitakan, itu marturia. Lalu harus didemonstrasikan, yaitu dengan melayani dan berdiakonia. Nah itu pekabaran Injil. Jadi bagaimana kita bisa menghayati shalom Allah itu, kita memberitakan, lalu kita demonstrasikan dengan mengabarkannya, mendatangkan damai sejahtera, dan seterusnya tadi. Nah, tempat kita melayani sekarang, konteksnya adalah di Indonesia sekarang dan di dunia adalah ada dua konteks. Yang pertama konteks pandemi di Indonesia. Jadi pandemi COVID-19 benar-benar memporak-porandakan banyak segi kehidupan. Termasuk juga kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Sejak pertengahan Maret lalu, gereja mulai tutup satu persatu demi menyelamatkan memelihara kehidupan. Sejak itu berseliweran istilah kebaktian online lah, ibadah daring lah, belajar online lah, dan seterusnya. Jemaat dan masyarakat bahkan termasuk yang tidak memiliki handphone, terpaksa harus membeli handphone atau juga alat-alat teknologi
bahkan juga alat-alat untuk rekam gereja-gereja untuk apa saja untuk di masa pandemi. Nah, apa yang terjadi di masa pandemi ini? Ada perubahan sosial. Manusia mengambil jarak, tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa memeluk, tidak bisa berbicara dekat-dekat, rapat-rapat ditiadakan, semua berjarak, rapat pakai Zoom dan segala macam. Secara psikologis, work from home, pelajaran jarak jauh, anak-anak di rumah, suami di rumah, istri di rumah, jika berkumpul tiap hari bisa terbayang. Hal kecil jadi masalah, makin nggak toleran. Semua pengen keluar, bosen, capek di rumah aja, tertekan. Hidup beragama dibatasi, nggak boleh kebaktian. Jemaat saya banyak yang protes, umur 60 nggak boleh ke gereja. Kayak lebih sehat daripada yang di bawah 60 katanya. Masa nggak boleh? Lihat sehatnya dong, jangan lihat umurnya. Ya susah juga begitu ya. Nah seperti itu. Butuh Tuhan untuk mengungkapkan iman. Lalu kegiatan gereja hampir banyak yang berkurang dan mempengaruhi bukan hanya kehidupan rohani umat, tetapi juga kehidupan ekonomi umat dan para hamba Tuhan di desa-desa. Saya bulan November kemarin pergi ke, kami kebetulan saya dengan satu jemaat punya pelayanan di daerah Semarang, Wirosari, Purwodadi, itu gereja-gereja baptis. Ada sekitar 30 pendeta gereja baptis, sampai Salatiga, gereja baptis Salatiga. Jadi mereka itu semua berhimpun, pendeta-pendeta gereja baptisnya nggak cukup besar. Nah di daerah Wirosari itu ada namanya pendeta Gendro, itu gereja tutup sama sekali, jadi nggak dapat uang sama sekali. Lalu kami usahakan, kami minta dia sewa tanah di desa, itu sewa tanah 500.000 bisa 2 hektar, nggak terhitung, terserah mau pakai sampai kapan. Lalu kami modali menanam pisang kandel sama kacang hijau. Lalu kirim hasilnya itu ke pabrik Sun, pabrik makanan baby Sun. Nah, lalu kami juga belikan alat giling plastik, biji plastik. Jadi botol-botol aqua. Jadi dia dengan jemaatnya ngumpulin plastik, biji botol-botol itu di seluruh kota Wirosari. Ternyata 1 minggu bisa dapat 5 ton kirim ke Magelang. Dan jemaatnya bisa kebaktian dan bisa hidup di tengah, dan pendeta juga bisa hidup. Nah seperti itu coba ketika kita datang ke desa-desa sangat kasihan juga kehidupan di sana. Nah lalu yang sangat menarik, masyarakat di masa pandemi ini mengalami yang istilah dengan cabin fever, bukan kabon itu, cabin fever. Cabin fever itu adalah emosi atau perasaan yang sedih karena terlalu lama terisolasi, terputus dari dunia luar. Cabin fever ini muncul di Kanada. Ketika musim dingin yang luar biasa, semua orang masuk di dalam cabin-cabin. Dia nggak bisa keluar karena dinginnya udara. Biasanya gejala cabin fever itu kegelisahan, turunnya motivasi, mudah tersinggung, mudah putus asa, sulit konsentrasi, pola tidur yang tidak teratur, sulit bangun tidur, lemah lesu, sulit percaya pada orang lain, tidak sabaran, depresi dalam waktu yang lama. Lalu mengalami gangguan mood, perasaan kesal, perasaan sedih, ada rasa sensitif. Makanya seringkali banyak bertengkar tuh di rumah. Sensitif, nggak keluar-keluar gitu. Ke mall tutup gitu ya. Apalagi pandemi ini, apalagi di PPKM begini gitu ya. Mau beli makanan nggak bisa gitu ya. Gangguan psikomatik yang bisa menyebabkan perasaan tidak nyaman, terisolasi. Sebagian orang merasa seperti depresi, putus asa karena keadaan tidak stabil. Dan banyak pendeta mengalami rasa bersalah karena tidak dapat pergi melayani dan mendukung jemaat dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Biasanya melakukan banyak pelayanan, bukan hanya membuat khotbah, berkhotbah, bertemu jemaat, mendoakan jemaat, dalam perjumpaan di gedung gereja, melawat jemaat sakit di rumah seakan-akan pendeta juga merasa terlempar ke dunia yang tidak pasti, hanya di rumah saja, jauh dari jemaat. Nah, di masa pandemi saya memang sering ke rumah duka segala macam, terus setelah vaksin 2 kali, Maret yang lalu, terus kemarin coba-coba cek, wah ternyata antibodinya cuma 0,4, nggak terbentuk gitu ya. Jumat langsung bilang, Pak, Bapak tuh nekat bener katanya. Ya ada Tuhanan. Tapi ya harus jaga-jaga juga. Sekarang mulai agak hati-hati juga begitu. Nah itu Bapak-Ibu sekalian kondisi pandemi ya. Gereja terganggu juga, kehidupan bergereja. Ada banyak jemaat banyak gereja juga yang kolaps secara ekonomi. Ada banyak hamba Tuhan juga yang nggak bisa melayani, merasa bersalah. Dan kehidupan berjemaat juga tidak terpantau dengan baik kehidupan jemaat dengan situasi seperti ini. Nanti kita lihat apa yang harus kita lakukan. Lalu konteks Indonesia,
Selain konteks pandemi, di Indonesia ini ada konteks pluralisme agama. Kita hidup bukan hanya satu agama, ada agama Islam, Islam, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Jadi kita plural sekali masyarakat, suku, dan sebagainya. Dan ada kemiskinan yang parah dan mencolok di tengah-tengah bangsa kita. Ada juga penderitaan-penderitaan, penyakit, dan pergumulan yang lain, tekanan-tekanan, ketidakadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan daerah, dan segala macam. Kerusakan ekologi yang parah itu juga ada dalam konteks Indonesia. Lalu kemiskinan kota misalnya, ada rumah kumuh, MCK yang buruk, kesehatan kurang memadai, kebersihan yang buruk, putus sekolah, enggan untuk sekolah, proses belajar yang buruk, gizi yang buruk, dan sebagainya. Kemiskinan daerah, kesehatan yang buruk, putus sekolah, buta huruf, kurang pengetahuan, tidak memiliki lahan, tergantungan pada hutang, dan sebagainya. Itu konteks-konteks yang masih banyak lagi yang lain. Tapi itulah kenyataan di Indonesia seperti itu yang kita lihat. Belum lagi budaya-budaya. Jadi ada banyak ketidakadilan budaya, ketidakadilan di antara misalnya suku-suku di daerah-daerah. Nah, apa dasar kita melakukan pekabaran Injil? Yang pertama, kita berhutang Injil, Bapak-Ibu sekalian. Roma pasal 1 ayat 14 sampai 15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi Paulus merasa berhutang karena dia sudah diselamatkan oleh Injil. Karena dia sudah diselamatkan Injil, maka dia harus memberitakan Injil. Karena dia sudah berhutang keselamatan. Aku berhutang, itu opeletes. Jadi mengandung unsur kewajiban. Kewajiban yang harus dibayar. Seolah-olah saya berhutang begitu besar dan hutang itu tidak bisa dibuang, tidak bisa dilupakan. Hutang itu merupakan suatu kewajiban yang harus diselesaikan sampai tuntas. Jadi dia merasa berhutang dengan Tuhan. Dia berhutang dengan jemaat yang menginjili dia. Dia nggak bisa, dan hutang itu nggak bisa dibayar. Dan kalau kita mau jujur, kita berhutang Injil juga, keselamatan dari Tuhan. Dan hutang itu nggak pernah bisa kita bayar sampai kita mati. Kita hanya mencicil hutang itu dengan kehidupan kita yang mengabarkan Injil itu. Baik lewat kehidupan kita dan lewat apa yang ada pada kita. Jadi kita hanya mencicil hutang itu. Sampai mati kita mencicil. Hutang apa? Hutang Injil. Kenapa Paulus merasa berhutang? Paulus dengan kehidupannya di masa lalu telah diselamatkan dan dimerdekakan. Dia telah merdeka dari kehidupan lamanya, tidak lagi menjadi budak dosa. Namun kemerdekaan tersebut bukanlah berarti kebebasan untuk kembali pada dosa atau berbuat sesuatu yang menurut keinginan diri sendiri. Hal yang menarik dari cara pandang Paulus ialah ia mengaku bahwa dirinya adalah seorang yang berhutang Injil kepada banyak orang lain. Dan berhutang Injil bukan hanya pada orang lain, tapi kepada Tuhan. Dengan menganggap diri sebagai orang yang berhutang, berarti Paulus menghambakan diri menanggung beban hutang untuk melunasinya. Berarti Paulus meletakkan dirinya sebagai orang yang terbelenggu dalam Injil. Dia tidak akan pernah merasa lega dan bersuka cita jika dirinya tidak memberitakan Injil kepada semua orang. Karena itu ia mengatakan, aku ingin bergairah untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Ini sebuah tulisan yang menarik yang saya ambil dari Pendeta Eka Danaputra almarhum. Nah, utang untuk memberitakan Injil kepada semua orang, dia sudah diselamatkan oleh Injil. Dengan itu konsekuensinya Injil harus diteruskan, dibagikan, ditawarkan kepada semua orang. Ini merupakan hutang. Selama masih ada orang yang belum berjumpa dengan Injil, terlepas dari apakah dia akhirnya mau percaya atau tidak, kita berhutang Injil kepada orang itu. Selama kita belum memberitakan Injil pada setiap orang dan segala bangsa, kita masih berhutang. Dan ingat, hutang mesti dibayar. Kalau tidak, tulis Paulus apa? 1 Korintus 9 ayat 16. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celaka ya. Kenapa celaka? Tergolong orang-orang Kristen yang tidak munafik. Karena tidak mau bayar hutang. Celaka artinya apa? Aku tidak terpilih lagi. Ditolak seperti zaman Yeskiel. Ada bait Allah, namun menyembah berhala. Tidak terpakai lagi. Ada, hadir, namun nggak berguna. Dibuang. Pernah dipakai, tapi tidak terpakai lagi. Supaya dipakai ada harga yang harus dibayar. Jadi
Kalau kita nggak memberitakan Injil, kita nggak kepake lagi. Kita ada sebagai orang Kristen, tapi nggak ada artinya kita, nggak ada maknanya. Karena makna orang Kristen adalah memberitakan Injil. Itu sebabnya orang Kristen harus menjadi murid. Banyak orang Kristen bukan murid. Murid itu adalah orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sampai mati. Murid itu adalah yang tahu, mengerti, menghafal, dan memahami kata-kata sang guru, meneladani seperti sang guru, berkarakter seperti sang guru, dan menjadikan orang murid-murid lagi. Itu baru murid zaman Yesus. Kita hanya orang Kristen, belum murid. Celakalah berarti tidak berhasil karena tujuan berlari tanpa pahala, ditenggelamkan karena keteledoran. Kita akan ditenggelamkan kalau nggak melakukan pekabaran Injil. Tidak bertahan, tidak ada sesuatu yang dipertahankan, dimuntahkan sama seperti jemaat di Laodikia, tidak dapat dinikmati. Jika kita tidak memberitakan Injil, maka kita celaka, tidak terpilih lagi, tidak terpakai lagi, tidak berhasil, dimuntahkan oleh Tuhan. Jadi aku berhutang ini mengingatkan kita, jangan terlalu tenang-tenang, senang-senang, seolah-olah semua beres. Anda dan saya punya hutang. Hutang kita sampai kapanpun tidak pernah mungkin kita lunasi, tapi kita mesti membayarnya karena hutang pasti dibayar. Jadi tugas, jadi pertumbuhan gereja, itu berarti gereja faktual mengalami proses apa? Kita harus sungguh-sungguh melakukan tugas pemberitaan Injil, ya. Oke, nanti bisa lanjut menjelaskan. Lalu yang hal kedua, tujuan hidup Yesus datang ke dunia. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 20. Jelas itu memberikan gambaran kepada kita tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dalam Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 20 kita mendapatkan gambaran apa yang maksud kedatangan Tuhan Yesus. Untuk apa dia ada? Atau apa tujuan hidupnya? Dia mengatakan memberikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Menyiratkan orang itu hidup sebagai kekurangan dan seterusnya. Lalu memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Bapak bisa lihat jelaskan penjelasannya itu. Orang tawan, orang yang dipaksa menjadi budak hutang. Lalu penglihatan bagi orang-orang buta. Orang-orang buta itu selalu disingkirkan. Selalu diasingkan. Dia sungguh-sungguh bergantung kepada orang lain. Dia sangat bergantung kepada orang lain dan dia membutuhkan pertolongan orang lain. Lalu orang-orang tertindas sama juga. Pajak waktu itu 80% buat pemerintah. Manusia sungguh-sungguh tertindas. Lalu juga yang berikutnya respon atas kasih Allah yang sejati. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, dia memberikan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita sudah mendapatkan kabar baik ini, keselamatan dari Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Kita tinggal menambah kata satu dalam Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nyawa sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang terbaik. Berarti kita diajak memberikan yang berharga, yang terbaik, yang bernilai untuk orang lain. Seperti Kristus sudah memberikan yang berharga, yang terbaik buat orang lain. Bukan yang sisa. Ingat, tanda kita mengasihi Tuhan adalah memberi yang terbaik. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik dengan kematian. Dia memberikan hidupnya buat kita. Dia memberikan yang berharga buat kita. Yang nggak bisa kita bayar dengan apapun. Hidup Yesus itu. Jadi kita harus memberikan yang terbaik, yang berharga bernilai. Bukan yang sisa-sisa. Pakaian sisa. Karena di gudang sudah banyak tikus, kita kasih ke orang lain. Kita pikir kita sudah memberi buat orang lain. Itu enggak, itu cuci gudang. Buang sampah, bukan memberi yang terbaik. Itu yang harus kita pelajari. Nah, kesedihan paling utama adalah menjalani hidup tanpa memberi dan mengasihi. Mengasihi selama akan mendatangkan keajaiban dan yang tak mungkin menjadi mungkin dan membutuhkan kesabaran. Itu 3 alasan dan masih banyak alasan kenapa kita berPI. Apa yang harus kita lakukan supaya kita nanti banyak diskusi ya? Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah untuk di tengah-tengah masa pandemi dan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini, yang harus kita lakukan adalah bagaimana belajar meneladan pada jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula ini bisa tumbuh karena apa? Karena doa.
doa yang membuat jemaat mula-mula ini bisa luar biasa. Mereka bersekutu setiap hari dalam doa. Saya sudah sebulan setengah ini buat persekutuan doa isoman setiap jam 9 malam. Jadi setiap jam 9 malam semua pendeta dan semua tenaga kategorial di jemaat kami harus kumpul di Zoom. Jadi jemaat yang isoman ikut, jemaat yang di rumah sakit ikut persekutuan. Dari cukup banyak, sekarang tinggal sedikit sudah pada sembuh. Dan mereka merasa sepi di rumah dengan isoman sendirian, hanya terasing di rumah, dan kita menyapa dengan firman Tuhan, dengan lagu-lagu, itu sangat menarik, membuat mereka kuat. Bahkan ada beberapa dari yang Buddha ikut, beberapa dari gereja Kelapa Gading, kebetulan ada jemaat temannya sakit, dia undang. Dan sekarang mereka selalu menantikan jam 9 malam untuk persekutuan itu. Saya pikir menarik kalau Komisi Pekabaran Injil bisa melakukan itu. Jadi jemaat itu berdoa, lalu mereka bersatu dalam iman. Mereka semua percaya, dibaptis, lalu mereka percaya, lalu menjadi percaya, kan? Lalu mereka bersekutu dalam melayani. Dan yang menarik, mereka selalu bersekutu setiap malam, berkumpul. Untuk belajar firman Tuhan, untuk belajar bermacam-macam. Itu proses pemuritan, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini yang harus kita lakukan, proses pemuritan. Di tengah-tengah gereja sekarang seperti ini, apa yang harus kita lakukan untuk mengabarkan Injil? Hanya kebaktian minggu? Nggak bisa, Bapak-Ibu sekalian. Jemaat kita bisa klik kemana-mana di hari Minggu itu. Yang kami lakukan adalah, kebetulan gereja kami mengembangkan kelompok kecil. Dari cukup lama, dari tahun 2012 kami mengembangkan kelompok kecil. Dan sekarang Bapak-Ibu sekalian, di masa pandemi ini, guru sekolah minggu kami punya 28 kelompok kecil. Setiap minggu ketemu mereka. Komisi wanita punya hampir 20 kelompok kecil. Setiap minggu, setiap bulan tuh mereka harus kumpul kelompok itu. Cuma 5 orang. Jadi mereka persekutuan kelompok kecil, komisi wanita bisa cukup banyak, komisi dewasa. Ya. Lalu kami komisi Yutin, kami punya 30 kelompok kecil setiap minggu, setiap 2 minggu, setiap bulan jalan. Ada satu kelompok kecil 6 orang anggotanya, semua masuk sekolah teologi. Jadi sekarang tuh hidup di gereja ini persekutuannya, kami punya 6 link Zoom. Jadi jemaat boleh pakai link Zoom itu. Komisi wanita, lalu ada komisi pemuda. Pemuda ada 8 kelompok kecil. Komisi Yutin ada sekitar 18-20. Guru sekolah minggu cukup banyak juga. Lalu komisi dewasa sekitar 8. Lalu ada juga kelompok kecil yang khusus-khusus. Ada sekitar 60 kelompok kecil yang awam, yang mereka berkumpul sejak lama. Saya sendiri punya 6 kelompok kecil. Jadi setiap kali, mungkin malam tuh kerjanya Zoom. Tadi malam saya Zoom kelompok cancer. Jadi semua penderita cancer di gereja kami saya kumpulkan. Dan juga dia akan ajak teman-temannya yang cancer yang orang bukan anggota GKI, bahkan yang agamanya berbeda. Di Kebon Jeruk, ada yang di Cibinong, ada yang di mana, berkumpul bersama, ada yang di Australia, kumpul bersama belajar. Lalu ini kelompok besar, hampir sekitar 50 kelompok besar ini. Lalu saya bagi-bagi lagi 5 lagi. Lalu mereka setiap minggu berkumpul 5 ini untuk sharing tentang sakit. Ada dokter di situ, ada psikologi di situ. Dan kalau mereka butuh kemo, langsung ada teman-teman yang memberi informasi. Mereka bilang, oh hari ini kok saya kemo mengalami gini-gini. Langsung ada yang memberikan informasi. Oh saya mau CT scan kok mahal ya. Lalu ada dokter-dokter yang memberikan informasi, oh harus CT scan di sini. Saya bantu daftarin dan segala macam. Oke, mau yang gratis di mana? Didaftarin. Dan mereka udah seperti menjadi sebuah keluarga. Itu sarana pekabaran Injil yang menarik. Lalu kami juga punya kelompok kecil, tadi yang isoman-isoman. Lalu kelompok kecil persekutuan para pelayan di suku anak dalam Jambi. Kami pelayanan suku anak dalam Jambi. Kami lagi bangun rumahnya, akan bangun 12 rumah. Sekarang baru contoh rumah 1 contoh. Kami beliin tanah 1 hektar dengan dana malam Natal. Jadi menarik, misal kalau tahun depan misalnya Komisi PI mau bangun kita mau bangun satu pelayanan 1 desa. Ada banyak suku pedalaman di daerah Gorontalo misalnya, di daerah Gorontalo, di daerah Donggala. Itu ada banyak suku terasing yang belum bisa dilayani oleh Injil. Dan ada orang-orang yang masuk ke sana yang bisa melayani. Di Kalimantan misalnya, saya melayani bersama dengan gereja Kalimantan Evangelis sebagai mereka meminta saya sebagai
ya katanya tenaga ahli, bukan tenaga ahli lah ya, yang membantu pekabaran Injilnya. Jadi kami bangun komisi pekabaran Injil. Ketuanya itu mantan ketua sinode GKI 2 tahun. Mereka bilang 50 tahun gereja GKI tidak lagi melakukan pekabaran Injil. Padahal gereja ini hasil dari pekabaran Injil. Dan ini sudah 3 tahun kami bergerak dan sudah ada 470 yang dibaptis. Dan sudah ada 13 gereja. Lalu setiap lulusan baru langsung masuk ke desa dan lalu kami bina dulu. Jadi kebetulan ada satu yayasan disciple mission, global disciple mission. Nah, saya termasuk di dalamnya. Itu ada, jadi kami punya modulnya pelatihan kelompok kecil dilatih selama 21 hari. Awam-awam yang kita latih. Jadi orang-orang dari desa-desa di Kalimantan itu yang menjadi sasaran Injil kami ambil lalu dilatih di Salatiga selama 21 hari. Bagaimana membuat modul-modul pekabaran Injil. Jadi dilatih bagaimana membangun kelompok kecil, dilatih bagaimana mereka bisa memimpin sebagai pastor, misalnya mereka bisa berdoa kalau ada jemaat sakit, bisa berkhotbah, lalu kepemimpinan, bagaimana memimpin gereja, lalu entrepreneurship, bagaimana bertanam, bagaimana berkebun, dan segala macam. Dan mereka itu masuk ke daerah-daerah, setelah masuk, maka para lulusan baru akan kami kirim ke sana dengan gaji yang sangat minim, 3,5 juta mereka 1 bulan, dan biasanya terus kami pekabarannya yang mengadakan dananya. Terakhir butuh mobil, lalu saya cari dana di sini, kita dapat kirim mobil di sana buat masuk ke desa-desa. Dalam waktu 3 tahun 400 lebih yang cukup pedalaman yang dibaptis dan ada 13 gereja yang bertumbuh. Dan juga bagaimana sekarang coba menggambarkan bagaimana serangan-serangan dari agama yang berbeda itu supaya tidak bisa mencegah tidak terjadi Islamisasi. Nah itu Bapak Ibu sekalian, model kelompok itu sangat menarik sekali, ada banyak yang dikerjakan. Jadi di Kalimantan juga kelompok-kelompok kecil itu dijalankan. Kalau nggak pandemik, dari Bupati Murung Raya, saya mendapat janji 40 hektar tanah, jadi kita akan kumpulin kelompok-kelompok kecil, jemaat, nanam, berkebun, dan segala macam, dan hasilnya dikirim ke pabrik batu bara Adaro. Kebetulan saya dengan teman-teman CEO-nya Adaro, bersama dengan direktur Adaro-nya, kami membangun sebuah persekutuan. Jadi kami membantu Kalimantan untuk supaya terus terjadi evangelisasi dan re-evangelisasi. Jadi 4 tahun lagi saya emeritus, 4 tahun lagi saya emeritus, dan saya hanya pengen setengah bulan di gereja dan setengah bulan saya pengen keliling. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Lalu yang berikutnya kita punya bagaimana membangun tim penanganan COVID. Ya, sudah saya Serpong juga sudah vaksinasi begitu ya. Nah sekarang kami coba ingin membangun tim COVID kami memang membantu masyarakat, lalu mengirim ke macam-macam ke rumah sakit, kami kirim APD segala macam ke Papua, Kalimantan dan segala macam. Lalu kami juga punya tim Pokja COVID yang mendampingi jemaat yang isoman. Jadi tim-tim dokter, kami ada tim dokter cukup banyak, dan mereka membuat namanya semacam posko. Jadi kalau ada jemaat yang kena sakit, maka dia akan masukin link ke sekretaris tim itu, lalu link ini akan lalu sekretaris akan membagikan ke dokter. Dokter A yang harus menangani jemaat ini. Dia langsung, ya. Jadi langsung ditangani, lalu obat dikirim dan segala macam. Dan setiap hari dipantau oleh dokter ini sampai sembuh. Lalu juga vaksinasi kami sudah jalankan, lalu akan mulai vaksinasi sekolah-sekolah negeri, pesantren-pesantren yang akan lakukan pesantren-pesantren. Lalu yang berikutnya evangelisasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali suku terasing. Misalnya di suku Anak Dalam Jambi, itu ada ribuan orang yang masih belum terjangkau Injil. Dan saudara-saudara kita yang Muslim itu masuk ke sana, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa masuk. Nah, kita masuk ya kita sudah masuk ke 2 desa. 1 desa sudah bisa kita lepas, kita hanya kirim sembako sekarang ke mereka sudah kita berikan pertanian. Lalu rumah kami kerjasama dengan pemerintah daerah desa di sana, dengan gereja GKSBS di sana. Lalu ini sekarang kita lagi nangani 1 desa ini kita beli tanah 1 hektar 200 juta, lalu kami bangunin rumah, 1 rumah 25 juta kami bangun. Lalu mereka akan berkumpul jadi mereka tuh bisa satu komunitas, bisa 40 orang satu komunitas itu. Mereka nomaden ya, lalu mereka berburu babi hutan. Sekarang babi semakin sedikit. Nah,
Nah, lalu kami coba nanti kami kumpulkan mereka di tanah 1 hektar itu, lalu bangun rumah, lalu diusahakan pertanian, peternakan, dan juga berburu yang baik dan segala macam. Itu nanti ada 1 orang kan kita taruh di sana. Nah, sekarang lagi negosiasi, namanya Pak Wito, itu dulu bantu di GKY, sekarang akan bantu ke kita. Jadi full kita gaji mereka untuk menangani anak suku dalam ini, dalam pastor, dalam cara mandi, cara mereka makan yang sehat, cara mereka buang air besar. Mereka tuh main buang air besar, nggak ada WC dan segala macam. Mereka tidurnya nggak pakai, hanya di tenda-tenda begitu ya. Saya pernah sama-sama di sana 2 malam ya. Makan juga potong babi di situ dan sangat sangat mengerikan. Anak kecil bawa golok begitu ya, nggak sekolah. Nah itu kita ajar mereka. Menarik kalau ke sana. Boleh ikut nanti kalau rumah jadi 1 jadi, kami akan resmikan, mungkin boleh ikut ya, 1 mobil. Atau bisa sama-sama, di sana masih banyak yang bisa kita bantu. Nah itu jadi evangelisasi ya, penginjilan suku-suku terasing. Di Donggala tuh banyak Bapak Ibu sekalian. Terakhir GKI Kavling Polri itu bantu di daerah, saya lupa di mana, itu harus jalan kalau nggak salah berapa jam begitu. Itu kerjasama dengan STT Setia. Ya. Jadi teman-teman kita STT Setia sampai ke pedalaman-pedalaman. Yang nggak GKI juga nggak apa-apa lah, GKI kan nggak ada sampai ke pedalaman gitu ya. Nah, kita perlu yang ke pedalaman, bisa jalan kaki, bisa semalaman. Gitu ya. Nah, lalu Bapak-Ibu sekalian, penguatan di gereja-gereja di daerah. Kita perlu menguatkan gereja-gereja di daerah. Tadi makanya saya mau 4 tahun nggak mau diperpanjang emeritus, saya pengen ya tadi, saya menjadi bantu gereja GKE, saya membantu gereja di NTT, saya membantu gereja di Banyuwangi, misalnya membangun bagaimana gereja baptis di Semarang. Misalnya kami lagi coba bangun, Anda kalau ke Jogja, pergi ke Bantul tuh yang namanya Desa Anggur. Setiap rumah tuh nanam anggur dari Ukraina. Itu enak sekali anggurnya, ada mahal-mahal. Nah, sekarang lagi coba kami akan pindahkan, kami minta pendeta-pendeta dari utara Semarang itu, kemarin udah beli bibit lalu menanam anggur. Kami akan buat desa anggur di daerah Wirosari. 1 kilo itu menarik sekali. Itu anggurnya di rumah-rumah, dan musim panas pun bisa, daerah panas bisa. Anggurnya enak sekali, ada yang model Oscar, ada macam-macam, itu menarik. Nah, lalu tadi kita bisa mengirim Alkitab, nyanyian, dan sekolah. Nah, sekolah terakhir saya bersama dengan teman yang sama-sama di Bantu Kalimantan itu, yang dia kontraktor masukin pabrik Adaro, itu membangun sekolah alam, Bapak Ibu sekalian. Sekolah alamnya ada di Salatiga. Ini coba lagi, ini baru wacana pemikiran. Sebenarnya menarik kalau kita memikirkan sekolah-sekolah alam. Itu sekolah alam itu sekolah seperti jungle school. Itu bayarannya mahal sekali. Itu menarik sekali ya, Bapak sekalian. Jadi itu yang dilakukan ya. Lalu ada hal yang penting lagi, re-evangelisasi. Jadi penginjilan ulang Bapak Ibu sekalian. Di NTT, di Papua, di Maluku, di Sulawesi, Kalimantan, ada banyak saudara-saudara kita pindah ke Muslim. Kalau Anda perhatikan di daerah, saya membantu sebuah daerah namanya di Kagoya, di daerah Donggai, di daerah Donggai. Donggai itu di daerah Nabire, dari Nabire 4 jam. Dulu ada satu mahasiswa, dulu teman sebelah kos saya di Jogja, dia nggak lulus orang Papua. Terus saya bilang sama dia, udah kamu kuliah aja di UII, saya bilang. Kan kamu Kristen, Papua, kamu kuliah di UI, pasti nanti lulus, saya bilang. Banyak yang bantu. Dan akhirnya lulus, Bapak sekalian. Nah, lalu dia pulang ke sana, dia pergi ke Departemen Agama. Di depan agama itu katanya ada pesantren Kristen, ada pola, ada semacam model, mereka buat modul tentang membangun kekristenan dengan cara-cara asrama begitu. Dan dia bangun dari TK sampai perguruan tinggi. Sekolah TK teologi, SD sekolah dasar teologi, sekolah menengah pertama teologi, sekolah menengah atas teologi, dan sekolah tinggi teologi. Jadi dari TK sudah diajarkan teologi. Gitu ya. Nah, kemarin kami sempat ngumpulin dana dari jemaat, di dana Natal kami bisa kirim 15 laptop buat mereka buat ujian nasional. Nah, jadi itu sekolahnya itu dari kayu-kayu. Mereka jadi jemaatnya, dia ngajak teman-temannya nebang kayu di hutan. Lalu buat sekolah dari kayu-kayu itu. Nah, saya kalau nggak pandemi, Agustus tahun lalu sudah berangkat ke sana untuk memberikan pembinaan.
Tapi karena pandemi belum bisa ke sana. Jadi menarik sekali itu di sana bisa. Jadi membangun, dan itu buku-buku mereka butuh sekali gitu ya. Alat komunikasi mereka butuh, dan kita bisa lakukan sebenarnya, bukan nggak bisa. Cuma ya itu ya. Dan itu penting untuk reevangelisasi. Bagaimana kita menguatkan teman-teman kita di NTT. Sebenarnya di NTT itu luar biasa. Sekarang teman-teman kita memakai pola ya seperti kita dulu, bagiin Indomie dan segala macam, beras segala macam. Saya punya teman akrab yang punya Kampung Daun Bandung. Suatu ketika dia pergi ke, kita tahu dengar ada desa Quran sekarang di NTT. Jadi desa Al-Quran. Dulu di sekolah desa Kristen. Itu diberikan Indomie, dikasihkan beras gitu ya. Terus teman saya bilang, kamu dikasih Indomie berapa? 10. Saya kasih 1 kotak sih, kata teman saya. Kasih beras berapa? 5 ekor. Saya kasih 25 kilo sih. Lama-lama pindah lagi ke Kristen gitu ya. Terus buru-buru ditaruh pendeta sama teman saya gitu ya. Takut pindah lagi. Seperti itu Bapak sekalian. Dan saudara-saudara kita yang muslim Bapak Ibu sekalian, misalnya contohnya Muhammadiyah, mereka masuk ke Papua, mereka masuk ke daerah-daerah Kristen dengan cara membeli tanah. Manado misalnya. Di Manado juga. Orang-orang Manado kan pengennya bergaya terus. Orang-orang lalu disewain tanahnya. Lama-lama dia utang dengan yang sewa tanah itu. Lama-lama dijual tanah itu. Sama juga dengan di NTT, di Papua seperti itu. Tapi Papua agak susah. Dengan tanah adat agak repot ya. Jadi rata-rata begitu, tanah terjual. Di Biak itu depan kantor Sinode dulu tanah gereja GKI, tiba-tiba sekarang jadi masjid. Nah, seperti itu kondisinya. Evangelisasi yang harus kita lakukan. Lalu pemberdayaan ekonomi, tadi pemberdayaan ekonomi, urban farming tadi ya, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, bisa kita lakukan itu. Kita bisa lakukan, ada banyak ahli yang mau membantu. Setiap Pak Handoyo dan Pak Wisnu teman saya itu selalu buka link. Misalnya di Kalimantan dia ada pendeta bisa membantu penggilingan jagung dan segala macam. Bibit macam-macam dia bisa sediakan dan dia kasih gratis untuk pelayanan di desa-desa. Dan setiap Senin dia ada seminarnya. Bagaimana bertani, bagaimana membuat pupuk, bagaimana segala macam. Dan Pak Wisnu itu dulu GKI di Surabaya. Sekarang dia ikut Pak Wisnu. Pernah gereja-gereja GKI itu mau membuat urban farming di Surabaya. Lalu rapat dari jam 7 malam sampai tengah malam nggak ada keputusan. Lalu dia bilang kalau di gereja Pantekosta, gereja Bethel, setengah jam udah ada keputusan Pak Pendeta kan. Ini kita semalaman nggak ada keputusan untuk membuat urban farming ya. Akhirnya dengan gereja Pantekosta sudah jadi. Mereka sudah jadi, kita baru memulai begitu kan. Nah itu memang kita lah ya, memang organisasi kita seperti itu. Mau nggak mau gitu ya. Nah oke. Lalu pelatihan-pelatihan, koperasi menarik. Koperasi-koperasi di desa. Nanti kayak koperasi pemberdayaan umat ya tadi, pelatihan-pelatihan ya. Oleh sekolah rakyat berbasis rohani olahraga. Nah, kalau seharusnya bulan Maret 2020 kami sebenarnya ada anggota jemaat saya punya tanah di Cibalung, dia punya kolam-kolam, dia punya 8 hektar. 1 hektar itu kami akan kerjasama dengan Pak Wisnu dan Pak Handoyo membangun pusat pelatihan hamba-hamba Tuhan di desa. Jadi semua hamba Tuhan itu akan kami undang, lalu tinggal di Bogor, Cibalung itu selama 6 bulan. Jadi dilatih melakukan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, sampai dan saya menangani teologinya, lalu manajemennya akan dilatih oleh jemaat, dan dia 6 bulan dia akan pulang. Dan hasil dia 6 bulan itu akan mereka harus jual itu ke pasar. Ya. Misalnya mereka nanam singkong itu harus dia jual ke pasar. Nanam bayam, mereka harus jual ke pasar, belajar entrepreneurship. Nah itu Bapak Ibu sekalian mungkin awal-awal dari kita diskusi, nanti di sana-sini kita bisa diskusi. Ada beberapa chat yang saya bisa lihat ya. Bagaimana caranya GKI Serpong dapat info tentang daerah pedalaman di luar pulau? Ya kebetulan saya punya cukup banyak jaringan ya. Saya punya jaringan. Tergantung kita bagaimana punya jaringan-jaringan gitu ya. Pak Santoni. Lalu ya. Ya, ini berarti langsung. Ya silakan Manda ya. Ya Pertanyaan ya Pak. Silakan. Atau gimana Pak? Manda. Ya Manda yang atur, silakan. Iya. Tadi baru tanya sebabnya. Ini banyak banget ya rasanya tadi kita menyimak gitu ya. Dari ceritanya Pak Santoni ini sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Seringkali yaitu kita
karena takut duluan, karena nggak tahu mau harus mau bagaimana gitu ya melakukan PI itu, sehingga akhirnya balik ke konvensional gitu ya. Ya pokoknya kita mengabarkan Injil aja deh gitu ya. Padahal ada banyak aspek tadi ya Pak Santoni udah banyak cerita begitu ya bagaimana kemudian melakukan pemberdayaan di berbagai aspek ya, tidak hanya kemudian mengabarkan Injil saja, tapi boleh urban farming tadi ya yang kita boleh dengar, lalu kemudian bagaimana mengajarkan masyarakat itu hidup sehat, terutama di desa-desa pedalaman, daerah-daerah terpencil yang mungkin sanitasinya kurang baik gitu ya, kita bawa ke sana gitu ya, kita ajarkan mereka bagaimana punya taraf hidup yang lebih baik begitu. Nah, mungkin tadi ada pertanyaan ya, tadi di kolom chat udah ada beberapa pertanyaan. Pak Santoni ini saya bacakan dulu ya Pak satu-satu pertanyaannya. Tadi bagaimana caranya GKI Gading Serpong itu punya dapat info tentang daerah-daerah pedalaman di luar pulau. Tadi Pak Santoni sudah menjawab ya Pak pertanyaan itu. Jadi memakai segala bentuk link yang ada gitu ya, kenalan atau siapapun gitu ya Pak. Atau ada cerita yang lain juga Pak soal info-info ini Pak? Ya biasanya memang kalau saya kebetulan karena saya sudah punya jaringan hampir di seluruh Indonesia, jadi teman-teman itu selalu kontak kadang-kala. Misalnya suku anak dalam Jambi, saya mendapatkan jaringan dari Rumah Sakit Madiguluyo Lampung. Jadi di rumah sakit itu punya pelayanan kesehatan ke Jambi, ya. Di Jambi itu cukup banyak sekali. Jadi mereka sering ke Jambi. Jadi nggak sanggup kalau sendirian. Ternyata di sana sudah ada gereja GKI sudah beli lahan di sana, lahannya murah-murah. Lalu juga gereja Kristen Protestan Simalungun kalau nggak salah, mereka sudah punya tim pelatihan orang-orang yang pelayanan suku anak dalam Jambi. Lalu juga kebetulan saya membantu STT Setia waktu itu, lalu STT Setia ini udah kemana-mana juga ke pedalaman. Mereka seringkali kesulitan juga untuk membiayai tenaga penginjil dan segala macam gitu ya. Lalu bagaimana menata kehidupan orang-orang sana, mereka nggak punya dananya STT Setia gitu ya. Lalu kami membantu bagaimana mewujudkannya. Ya. Lalu apa lagi? Pertanyaan tadi Pak, ya itu yang pertama ya Pak. Jadi itu udah dari channelnya Pak Santoni lah. Mungkin kalau misalnya kita mau join, berarti kita lewat Pak Santoni juga bisa kali ya Pak ya? Bisa dikasih juga bisa. Misal mau bantu GKI bisa dicatat ini. Nomornya pengurus komisi PI ya, dicatat. Misalnya membantu gereja GKI, saya tinggal bisa kontak. Kita bisa rutin, mereka kadang-kala udah mau akhir bulan nih, mau gajian buat hamba Tuhan, nggak punya uang sama sekali. Catat Kamanda, catat. Lalu saya cari-cari, misalnya kalau kita bisa nih, yuk kita mau bantu 5 desa, misalnya 2 desa nih di sana, 2 gereja. Ya kita bisa wartakan ke jemaat, jadi kami membantu 2 gereja di desa ini di Kalimantan. Kita bisa bantu pendetanya, membantu jemaatnya pembinaannya. Suatu ketika kalau udah masa pandemi udah selesai, kita bisa ke sana begitu kan. Suku anak dalam Jambi misalnya, kami nanti kalau pandemi kami akan ke sana, kita ninjau dan segala macam. Jemaat merasakan itu sebuah teologi yang hidup dan jemaat dilatih bagaimana memberi. Oke, baik. Terima kasih Pak Santoni. Jadi ini berikut. Info juga ya buat kita ya, kalau misalnya kita mau bantu, kita mau apa, ya kita terbuka untuk informasi dari mana-mana gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang kedua nih, Pak Santoni. Pak Santoni, bagaimana cara menjawab dan membuka pola pikir anggota jemaat yang berpendapat bahwa menolong orang itu buat apa yang jauh-jauh? Orang yang di dekat aja banyak yang susah, makanya pola pikir demikian kemudian membuat pekabaran Injil itu tidak ada jalan keluar. Bagaimana itu, Pak? Ya, ini memang terjadi juga di jemaat kami gitu ya. Jemaat yang punya ini yang di depan kasih tolong juga begitu kan. Ya, artinya yang di depan juga kita harus tolong begitu. Jadi harus seimbang menolongnya ya. Jadi begini, misalnya begini, kami persembahan syukur tahunan gereja selalu misalnya. Ini untuk daerah gereja-gereja GKI yang susah. Ini buat gereja-gereja di desa. Nah, kita lakukan itu. Natal misalnya. Dana Natal kami pernah kami mempunyai program panitia Natal membangun 19 gereja. Dana Natal itu. Jadi malam Natal itu bisa dapat 19 gereja. Di Kalimantan bangun gereja cuma 20 juta. Ya kan? Bisa nggak gereja buat? Bisa gitu ya. Kami di Kalimantan bisa bangun 4 gereja dengan 80 juta begitu. Kalau bangun lalu 1 gereja bisa di Jawa Tengah, Jawa Timur. Yang 40 juta cuma dapat apanya, pintunya sama jendela kali gitu ya.
Iya. Lu iya kan? Lu iya gitu. Tapi kita bantu nih, kita ikut bantu nih. Jadi gereja-gereja GKI yang lagi ngebangun kita bantu. Satu gereja misalnya 25 juta. Yang di Kalimantan kita bisa bangun juga. Itu yang Kalimantan kami bangun tahun 2018. Sampai sekarang mereka minta kami resmikan, kan nggak bisa ke sana. Sampai sekarang masih nungguin. Pokoknya habis pandemi harus datang. Loh, gereja udah lama, udah ini. Kami chat lagi Pak, katanya. Supaya Bapak bisa resmiin. Sampai begitunya Bapak-Ibu sekalian. Nggak ada jaringan listrik. Gerejanya, di beberapa gereja Kalimantan nggak punya jaringan listrik. Di NTT nggak punya jaringan listrik. Apa yang saya lakukan? Ada jemaat saya, salah satu pimpinan PLN pusat. Saya lobby dia, gimana? Kamu kan punya persekutuan Kristen nih di kantor. Lalu mereka buat persekutuan di kantor-kantor yang di daerah itu harus membuat jaringan listrik masuk ke gereja itu. Dan gereja itu bisa jadi berkat buat masyarakat. Jadi masuk ke sana juga begitu ya. Sampai seperti itu. Jadi kita bisa lakukan. Jemaat kita banyak yang mau membantu sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, saya buka kartu ya. Di SAD itu, Jemaat Serpong itu sekali bantu 25 juta kepada kami. Pribadi. Potensi Jemaat Serpong sebenarnya. Jadi bagaimana menggerakkannya itu. Jangan bilang-bilang ya. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya harus seimbang gitu ya. Tadi kuncinya harus seimbang ya, Pak Santoni. Seimbang. Ya misalnya kami bantu di Keracak itu di sini depan. Lalu kami bantu misalnya orang-orang miskin di daerah Pintu Air Tangerang. Bapak-Ibu sekalian, di Pintu Air Tangerang itu ada satu pendeta punya rehabilitasi orang gila. Kalau jemaat yang pengen ulang tahun misalnya sekarang, mau ke panti asuhan, saya kirim ke sana ya, kirim makanan ke sana, gitu ya. Kebanjiran, habis semua kasurnya, ya cari kumpulin rame-rame, kirim kasur ke sana. Itu membagi berkat, bukan berarti kita membagi-bagi uang, enggak sama sekali. Mereka butuh itu, saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Oke, itu, silakan yang lain. Ya, terima kasih Pak Santoni. Ini kayaknya banyak banget nih ya pertanyaannya ya Pak. Ini satu lagi nih Pak pertanyaan. Nah, gimana caranya Bapak menggalang dana untuk pelayanan segitu banyak dan segitu hebatnya? Lalu pertanggungjawaban penggunaan dananya itu kepada donatur apakah dilaporkan gitu Pak? Ini ke teknis ya Pak. Tapi kayaknya ini juga jadi pergumulan nih soal dana-dana yang kemudian dikumpulkan. Bagaimana Pak? Ya kalau di gereja kami, jadi sejak saya di Kavimpori, misalnya di Kavimpori, di Cicurug dulu, di Cicurug tuh ada anak-anak itu nggak sekolah Bapak-Ibu sekalian, hanya bayaran murah sekali kan dulu pemerintah belum membebaskan. Lalu kami mengusulnya jemaat untuk coba memberi. Nah biasanya di dana Natal, Bapak sekalian, malam Natal kan mereka ada persembahan palungan. Jadi seluruh persembahan palungan itu di gereja kami panitia rapat, panitia Natal mengusulkan ini loh. Natal ini kami mau ngapain nih temanya? Kalau berbagi, maka kita harus sebuah persembahan malam Natal diusulkan buat apa? Oh, persembahan Natal malam ini buat pelayanan membangun gereja di desa-desa. Jadi kita wartakan kepada jemaat selama minggu Advent. Jadi semua persembahan Natal ini malam Natal untuk membangun gereja desa-desa ini. Lalu saya dengan panitia mencari gereja-gereja yang kita bangun. Jadi saya pergi misal ke Kalimantan, saya ke NTT, kami foto gerejanya, lalu diwartakan ke jemaat. Itu bisa dapat ratusan juta Bapak-Ibu sekalian. Gitu ya. Lalu kita mau membangun apa lagi? Jadi dana. Lalu misal persembahan Natal waktu itu kita akan membangun sekolah anak dalam Jambi, membeli tanah sekian ratus juta, membangun rumah sekian, lalu membiayai calon hamba Tuhan di sana yang full time berapa, dan kita wartakan ke jemaat dan itu tercukupi ketika itu dijalankan. Bahkan ada tim-tim yang mau bersedia ke sana. Itu yang kami lakukan sebenarnya. Nah, dan juga memang saya ada dengan beberapa jemaat. Misalnya ada satu jemaat saya sebelum saya pindah sini dia juga bukan anggota sini. Biasa lah ngikut sama pendetanya nih. Dia, karena rumahnya dekat sini dia ikut ke saya juga. Kami punya pelayanan hampir rutin saya pergi dengan dia itu setahun 4 kali pergi. Jadi saya bisa ambil cuti saya selama setengah bulan, lalu saya ambil 3 hari kami pergi. Kami pergi ke Banyuwangi, kami pergi ke Kalimantan, kami pergi sampai ke Sambas.
saya pergi ke NTT sama dia, saya pergi ke ke Kalimantan dengan dia. Nah, kami melayani pendeta-pendeta di sana dengan membentuk semacam koperasi-koperasi. Misalnya kayak di Semarang kami membangun koperasi gereja-gereja baptis. Ya. Lalu di Kalimantan juga lalu memberdayakan. Misalnya mereka ada yang ternak ikan lele, dikasih bibit lele. Ya. Kambing, kasih kambing, tanam dan segala macam seperti itu. Ada beberapa jemaat yang memang bersama-sama. Dan mereka tentu dengan biaya mereka sendiri. Ada satu jemaat saya, memang dia perpuluhannya selalu ditaruh di kas khusus untuk pelayanan itu. Dan kebetulan juga saya sempat dulu di LAI, penyebaran Alkitab ke daerah pedalaman. Lalu juga sempat di Sinode, jadi banyak pelayanan juga di Maluku dan segala macam. Di Maluku saya dengan seorang teman itu membantu Yayasan 1000 Pulau. Jadi perpustakaan di pulau-pulau dengan teman-teman dari Maluku. Ya itu, Anda. Ya, Pak. Ini jadi tetap dipertanggungjawabkan ya, maksudnya kebutuhan. Oh iya. Kita majelis. Ya, donasi pun itu juga ditulis ya, Pak. Ya. Jadi nanti majelis jemaat akan mewartakan ini loh, dananya dapat sekian, untuk apa aja diwartakan. Dengan begitu sebenarnya juga jadi menarik atensi jemaat juga ya Pak, maksudnya wah gereja kita ngirimnya ke sini nih, masa kita nggak ngasih gitu ya secara pribadi. Nah, sempat gitu ya, Pak, ya? Ketika kita datengin foto-fotonya ya, kami berfoto. Kami misalnya kayak saya tidur di tendanya orang suku anak dalam Jambi gitu ya. Dan tuh kita cerita, setelah itu kita ceritakan di khotbah, itu exciting sekali buat dia, dan dia kepengen sekali juga ikut ke sana gitu. Wah, menarik ya gitu ya. Dan jemaat sebenarnya suka dengan itu gitu ya. Jemaat suka dengan cerita yang menarik gitu ya, dan itu disitulah kemudian tersentuh gitu ya Pak. Ini jadi pertanyaannya terjawab ya, bahwa tetap harus ada pertanggungjawaban ya, diwartakan ke umat lewat warta jemaat sehingga mereka juga boleh tergerak untuk memberikan gitu ya bantuan-bantuan itu. Nah, terus pertanyaan lagi nih Pak. Segitu banyak info pekabaran Injil dan pelayanan Bapak, apakah Sinode GKI misalnya ada bersatu atau minimal menularkan ke GKI lain secara konsisten nggak Pak? Yang Bapak tahu nih, gitu ya, dari pengalaman Bapak kemudian ditularkan ke jemaat-jemaat GKI yang lain, gitu. Kayaknya sih ya ada beberapa yang ikut. Ya. Misalnya Kavimpori udah cukup ya, dulu saya pendeta di sana. Tapi memang ya tergantung ada kurang nggak banyak gereja yang mau melakukan misi. Pekabaran Injil nggak banyak. Gereja GKI nggak banyak. Malah saya sering memimpin di GII. GII Bandung itu mereka punya yayasan yang membangun gereja-gereja juga, tapi ya mereka sebenarnya gereja yang di yayasan itu, padahal mungkin gereja itu terserah, yang penting mereka melayani desa-desa. Ya. GKI juga sangat kuat, beberapa kali GKI minta saya juga bicara, GII juga banyak bantu khotbah. Bapak sekalian di GII itu lebih seru lagi. Mereka ada bulan misi, 1 bulan, dan itu mereka punya target, 1 tahun itu anggaran misinya 15 M misalnya. Jadi selama 4 minggu itu, mereka bisa dapat 15 M. Nah, saya pernah khotbah di GII di itu yang mall depan Polda itu, sebelum Sudirman. Oh iya. Itu ada GI, satu GI di situ. Saya khotbah di situ. Target mereka itu 4 miliar sebulan. Saya khotbah di situ, mereka dapat 2,5 miliar habis kebaktian. Kalau pertanggungjawabannya bagus Pak, sih pasti banyak aja jemaat potensial percaya Pak, gitu loh. Ya betul Bu, ya Bu. Ya, kan kita harus. Jadi memberi ke dalam, nggak perlu pergi keluar. Kalau di dalam aja banyak pertanyaan, ngapain ke dalam? Kita keluar aja, ya kan Pak? Oke, ini ada yang raise hand mungkin Pak Humala, boleh Pak? Ya. Boleh open silakan mic, Pak untuk menyampaikan. Di-unmute dulu Pak. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih atas penjelasan Pak Santoni. Jadi saya kan penginjilan kita ini cerita Pak Santoni sudah sampaikan, tetapi saya pernah ikut penginjilan, sakit Pak penginjilan itu. Sebenarnya harus disampaikan juga fakta sakitnya penginjilan itu, karena penginjilan itu kan perang. Jadi
Eh, apa ya? Tadi disampaikan ada 3 step tugas gereja. Saya respect dengan gereja Pak Santoni itu ini. Dia dibilang bahwa kanonia ya, koinonia, marturia, diakonia. Diakoni. Nah, itu kan runtutan ya Pak ya. Kalau enggak salah itu runtutan. Iya. Jadi kalau persekutuan gereja aja kurang, yuk jangan harap ada penginjilan di gereja itu. Karena begitu ada persekutuannya bagus, maka kesaksiannya bagus. Kesaksiannya bagus, maka diakonianya bagus. Begitu juga rentetan, nanti akan memperkuat daripada persekutuannya. Jadi itu kayak lingkaran begini, Pak. Kayak lingkaran begini. Penglihatan saya. Jadi memang itu yang menjadi harus dibenahi secara keseluruhan. Lalu Bapak bilang tadi, gimana sih menumbuhkan penginjilan di gereja? Ya seperti jemaat mula-mula. Lalu saya berpikir, Pak, jemaat mula-mula zamannya Kisah Para Rasul. Jemaat itu dulu mempertaruhkan nyawa, Pak. Susah. Hidup susah, semua susah. Jadi penginjilan itu akan hidup kalau susah jemaatnya. itu. Jadi saya lihat ya kalau sudah jemaat itu sudah diberkati, ya sudah merasa, apalagi kalau dia hidup dari kecil sudah merasa nyaman. Saya pengalaman pribadi Pak, saya lahir ya kalau dikatakan dari keluarga berada sih enggak, tapi cukup. Oke, kehidupan beragama saya baca Alkitab enggak pernah. Jujur, Pak. Tetapi kemudian ketika saya kerja, itu menimbulkan saya sombong. Karena saya tidak dekat dengan Tuhan, itu saya sombong. Tuhan menjamah saya dari satu masalah yang besar. Jadi harus ada masalah dulu nih. Masalah itu membawa kita kembali kepada Tuhan. Harus ada masalah. Kalau nggak ada masalah, Pak, susah, Pak. Persekutuan juga susah. Udah nyaman hidupnya. Itu fakta. Itu yang saya alami. Jadi, apalagi kalau saya, misalnya ya, saya sudah mengalami susah, sudah mengalami penyertaan Tuhan, sudah mengalami anugerah Tuhan, barulah kita bisa timbul keinginan kesaksian. Itu tadi yang disampaikan Pak Santoni. Jadi doa, kami mohon doa-doa hamba-hamba Tuhan. Boleh nggak Pak ya berdoa itu? Semoga jemaat ini susah dan kembali kepada Tuhan. Gitu. Pak Santoni, coba Pak Santoni, itu pertanyaan saya. Ya, jadi ini saya belum cerita, kami juga punya pelayanan di daerah Riau. Itu gereja Pouk Sambu Group. Jadi dulu tuh ada salah satu jemaat GKI Perniagaan, dia kerja di pabrik santan kara di Sambu Group. Lalu dia kumpulin orang-orang Kristen di sana. Udah dikumpulin orang-orang Kristen di sana, terus ada satu anak itu jadi pendeta. Jadi jemaatnya sekitar 40-an. Nah, terus ada banyak kebun kelapa sawit di sana. Nah, terus setiap kebun sawit mereka tanam. Ya, mereka nanam pohon kebun sawit, mereka datang menginjili, dan kebanyakan orang Nias dan orang Batak di kebun sawit. Nah, terakhir, jadi kalau kami hampir setiap setahun 2 kali kami ke sana. Kami mimpin KKR lah, kami melayani, kami membantu biaya hidup pendeta-pendeta di sana. Terakhir itu tabung haji Malaysia, itu kalau kita khotbah ke sana Bapak Ibu sekalian, itu kami khotbahnya tuh di kebun sawit. Nah, kalau ketahuan, dan nggak nyanyi kami, khotbah aja. Sebab kalau ketahuan kami dikejar-kejar sama satpamnya. Nah, terus kebetulan bersyukur nggak lama kemudian kebun tabung haji itu diambil sama itu Pasitorus. Langsung boleh kebaktian. Akhirnya sekarang tuh mereka ada sekitar 6.000 orang Kristen di sana. Terus dia bilang ngeledek. Itu kalau 6.000 itu pengen dipindahin ke GKI itu bisa langsung pindah. Tapi saya bilang jangan dah, malah nggak bisa ada penginjilan nanti repot. Gitu.
Dan menarik sekali Bapak sekalian. Pendetanya nggak pakai lulusan STT Duta Wacana Jakarta, lulusan manapun di ini. Lalu cara mentabiskan gimana? Saya minta tolong Pak Maitus Mangentang, STT Setia, itu yang mempendetakan. Beres. Ya, tadi Pak siapa tadi Pak Nasipulu memang gini Pak, Pak Kumala. Penginjilan itu akan itu sebabnya gereja kami melakukan sistem kelompok kecil. Nah, kelompok kecil itu programnya adalah kelompok kecil itu mereka belajar bersama. Lalu mereka dalam proses belajar kelompok kecil itu ada bahannya. Kami buat sendiri bahannya. Jadi para pendeta dan staf bina di tempat kami buat bahannya. Lalu yang terjadi di sana adalah live sharing. Bukan belajar dogma dan segala macam, tapi menekankan soal live sharing, berbagi, sharing kehidupan. Nah, di setiap tahun kelompok kecil ini harus punya program misi. Nah, jadi mereka harus punya proyek misi semua kelompok kecil ini. Misalnya kelompok kecil saya yang cancer ini, proyek misinya adalah bagaimana membantu teman-teman yang nggak punya uang untuk kemoterapi misalnya. Mendoakan jemaat-jemaat yang susah, yang cancer, yang ketika jemaat lagi penderitaan sangat sulit, mereka akan mendatangi waktu itu. Lalu kelompok kecil ibu-ibu, di salah satu ibu-ibu memberi makan rutin ke asrama STT Sekolah Menengah Teologi di daerah Dasana. Setiap hari Kamis mereka membuat masakan. Bapak Ibu sekalian, STT ini itu anak Nias dan anak NTT. Pernah saya ke sana waktu itu, sikat gigi 2 buat anak 30 anak Bapak Ibu. Makannya itu 100.000, sayurnya untuk 60 anak. Akhirnya sekarang beras rutin kami kirim, dan ibu-ibu dapat jatah bawa makanan. Ada satu wilayah 2 ngirim sikat gigi dan odol dan sabun mandi. Itu di daerah sini, di depan kita begitu ya. Nah itu, jadi memang kelompok kecil punya proyek. Memang betul, ada alasan Pak Kumala juga, memang ada juga begitu, yang mengalami masalah, lalu mereka mengalami pertobatan, lalu mereka memiliki jiwa misi. Itu betul juga sama. Ya, tapi yang penting bagaimana gereja sebenarnya menyadarkan fungsi anggota jemaat. Orang Kristen itu, setiap orang pengikut Kristus harus jadi murid, bukan jadi orang Kristen aja. Orang Kristen belum tentu murid. Murid pasti orang Kristen. Jadi bagaimana murid ini, jemaat itu diajarkan mereka percaya Injil sampai mati. Mereka menghayati iman mereka kepada Tuhan, lalu mereka bisa mengerti kata-kata Tuhan, mereka menghafal kata-kata Tuhan, mereka benar-benar memahami, mereka juga belajar firman Tuhan, lalu mereka meneladan seperti teladan Tuhan Yesus Kristus, lalu mereka juga harus berkarakter seperti Kristus, lalu memurid-muridkan orang lain. Pekabaran Injil memang ada risiko. Ya, risiko ditolak ada. Ya, saya juga pernah ditolak begitu ya. Misalnya kalau kami harus melayani, saya pernah melayani ke daerah Seko. Itu naik ojek 36 jam Bapak Ibu sekalian. Tapi itu nggak pernah terlupakan seumur hidup saya. Saya bisa cerita kepada orang lain. Saya punya teman itu yang punya kampung daun Bandung, itu di sana tiba-tiba jantungnya bengkak di tengah jalan. Butuh air, 2 teguk nggak ada air. Kami menangis rame-rame minta air. Tiba-tiba Tuhan kirim orang tua berjalan. Saya lari ambil airnya itu. Dia bisa selamat karena air itu. Memang penuh perjuangan, harus berjalan kaki. Ditolak. Ada satu gereja, ada satu sinode di Indonesia ini, gagal panen coklat. Mereka butuh sekali untuk hidup. Yang cepat apa? Yang cepat itu jagung, Bapak sekali. Jagung itu 60 hari bisa, dan bisa panen tiap hari. Kalau pengen nanam, jadi jalurnya itu sampai dibuat 60 jalur. Jadi ketika jalur ke-61 yang jalur pertama sudah menghasilkan. Bapak sekalian, kami kirim 3 ton bibit jagung dari Bogor. Ternyata yang tersalur cuma 1 ton. Yang 2 ton disimpan di kantor ketua sinodenya. Dan membusuk. Dan sejak itu, lalu mereka pengen bangun kantor sinode katanya. Mereka kirim proposal ke kami, sampai gelas pun minta dibeliin di proposal itu.
Lalu kami bilang stop, kami nggak ke sana lagi. Kami cari tempat lain. Sudah, silakan berjuang sendiri. Ada banyak yang membutuhkan pertolongan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ada banyak suka duka. Kita juga harus siap mental. Tapi Bapak Ibu sekalian, PI itu sangat menyenangkan. Saya bisa. Oke. Ya, Pak Tony, mungkin Pak Tony mau Ya. menyampaikan sesuatu, Pak? Ya, terima kasih Pendeta Mangga, Pendeta Antoni. Ya. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, dalam membantu keuangan gereja untuk di luar daripada gereja yang Pak Santi ini sekarang Layani. ya, apakah ketika melakukan bantuan atau apapun melalui gereja, apakah hanya dilakukan oleh Komisi PI di dalam gereja Bapak atau memang bekerja sama dengan tim diakoni? Apakah memang mereka masing-masing, komisi masing-masing, atau mereka bekerja sama, Pak? Itu satu. Ya, oke. Ya. Kedua Pak, setahu saya ini pengalaman saya di GKI Serpong, Pak, ya, ketika gereja hendak membantu, nggak usah jauh-jauh, jemaat yang di dalam, Pak, ya, jemaat dalam aja. Ketika gereja membantu jemaat yang lagi membutuhkan, katakanlah misalnya dari segi membangun rumah yang lagi rusak dan lain sebagainya, biasanya setahu saya itu gereja itu harus berapa kali ketok palu, Pak, dan kadang palunya bisa berhari-hari dan bahkan berminggu-minggu baru bisa terketok gitu loh, Pak. Itu satu. Bagaimana ketika gereja GKI, khususnya GKI Serpong, ya, hendak mengatakan kabar Injil dengan dana yang cukup besar keluar, saya nggak bisa berpikir nih, Pak. Maksudnya hal yang seperti yang saya katakan tadi aja itu sangat rumit gitu, apalagi untuk dana yang cukup besar, sehingga itu suatu hal yang mustahil kalau menurut saya gitu, Pak. Bagaimana menurut pengalaman Bapak di gereja untuk bisa meyakinkan, ya, katakanlah ya pengurus gereja atau majelis gereja untuk bisa supaya memberi izin atau katakanlah ya melakukan pengkabaran Injil keluar dengan dana yang cukup besar tersebut, Pak. Terima kasih, itu aja, Pak. Ya, Bapak sekalian, memang biasanya kan setiap tahun itu Komisi PI kami buat program kerja. Jadi apa programnya? Misalnya Komisi PI kami itu punya program kerja di Tenjo, itu bimbel. Jadi kami taruh 2 tenaga yang melakukan penginjilan. Jadi di bimbel itu kami ada dua lulusan STT Cipanas, yang di Cipanas. Nah, lulusan itu 2 orang suami istri. Lalu mereka ini ditinggal di situ membimbing bimbel belajar untuk anak-anak. Mereka tinggal di situ. Mereka harus datang mengunjungi orang tua gitu ya. Nggak ngomongin Injil, ngomongin anak didiknya dan segala macam. Kami buat kebaktian, kalau Natal buat, Paskah ada, Idul Fitri kami buat, semua ada. Begitu. Nah, ini satu ada masuk kuliah anak dari Muslim kita yang hasil didikan sana. Jadi mereka tinggal di situ. Kami punya tanah 4.000 meter di sana. Ya, kami bangun rumahnya, kami bangun ruang-ruang kelas. Sekarang kami buat bimbel secara online. Ya, mereka datang di situ, kami beliin ininya, kami bangun wifi-nya segala macam. Nah, ada programnya. Lalu ada program Riau, bantuan rutin setiap bulan itu 10 juta kepada POUK Sambu Group, itu kami rutin bantu. Lalu sekalian pembinaan, kalau nggak pandemi kami pembinaan setahun 2 kali ke sana, buat retreat sekolah minggu, pemuda, remaja, pembinaan para pendetanya, bagaimana mereka berkhotbah tanpa buku yang ini, segala macam teknologi. Lalu bantuan buat hamba Tuhan di desa, begitu. Nah, ini 1 tahun sudah diprogramkan di Komisi PI. Lalu ketika bulan PI juga ada program-program apa yang harus kita lakukan, gitu ya.
Misalnya program bulan PI bulan depan kami akan buat virtual Holy Tour, bagaimana penginjilan Rasul Paulus di tantangan-tantangan dia menginjili dari gereja-gereja Asia kecil sampai ke Roma dan segala macam. Lalu ada proyek apa yang harus dilakukan. Nah, setiap Natal itu panitia Natal akan kerjasama dengan Komisi PI apa yang mau dikerjakan. Ketika misalnya mau bangun gereja, maka PI yang akan terlibat. Untuk bangun sekolah dalam, KPI yang terlibat, begitu ya. Diajak kerjasama. Jadi ada sambungannya. Komisi diakonia kami sendiri punya. Komisi diakonia buat jemaatnya sekarang kami bantu dampak pandemi. Itu komisi diakonia langsung bekerja, langsung jalan tanpa kalau sudah diputuskan di program itu langsung majelis mereka langsung jalan ya. Lalu ada Pokja Kesehatan, itu juga menjalani semuanya Pokja. Dana Pokja itu kami buka ke jemaat ya. Pokja COVID kami ya, yang pertama itu awal tahun hampir 1,4 M ya kami. Lalu sekarang tim dokter-dokter. Nah, selain itu kami punya namanya tim kesejahteraan jemaat. Nah, tim kesejahteraan jemaat ini dananya itu dari dana persembahan syukur tahunan. Jadi persembahan syukur tahunan kami bisa 25% buat tim kesejahteraan, 25% buat gereja-gereja desa, 25% kayak sekarang ini 25% buat GKI Kosambi Timur yang harus bangun, izinnya harus mendadak, harus cepat-cepat. Nah, maka kami persembahan syukur tahunan kami 100 juta untuk mereka. Jadi itu. Lalu itu program-programnya. Nah, itu yang seperti itu Pak yang kami lakukan ya. Jadi ada pos-posnya. Lalu yang kedua apa ya tadi ya? Untuk meyakinkan itu Pak. Karena untuk meyakinkan anggota majelis. Terus satu lagi Pak, yang terakhir nih Pak. Nah, bagaimana dengan dana untuk program PI itu? Apakah dana itu Komisi PI itu hanya bergantung kepada dana gereja atau apakah Komisi PI itu diberi kesempatan untuk mengumpulkan dana secara pribadi dalam arti secara komisi gitu Pak, yang didukung oleh gereja Pak? Apakah kalau kami ya, kalau di gereja kami semua harus sentralisasi. Kalau memang mereka punya program, maka program itu masuk misalnya ke Natal, misal ke bulan depan ini bulan KPI. Setelah itu mereka mungkin ada usulan apa nih programnya? Oh, kami pengen membantu pelayanan pendeta di desa-desa, maka dia akan masuk ke panitia Natal. Kalau mau dibantu untuk penyanggan dana begitu ya. Nah, kalau enggak akan masuk ke program tahun depan. Nah, misalnya tim kesejahteraan yang jemaat yang kami punya, Pak. Nah, jadi ketuanya kebetulan saya, tim kesejahteraan jemaat itu. Jadi misalnya kayak kemarin ada jemaat kami miskin di daerah Daru itu meninggal. Maka peti mati, ambulan, kuburan, semua langsung keluar kemarin uangnya. Langsung saya tinggal minta ke bendahara itu untuk kas kecil akan mengeluarkan semua otomatis. Jadi kemarin itu habis 12,5 juta sudah ditransfer hari ini. Jadi nggak perlu nunggu di persidangan majelis jemaat, saya tinggal laporan aja di BPMJ dan di grup WA majelis. Saya akan membantu keluarga ini sekian. Apakah setuju? Maka ketika semua setuju sudah. Itu biasanya begitu Pak kami Pak, nggak menunggu lagi begitu. Kalau tim kesejahteraan ini. Dana ini buat jemaat sakit langsung saya akan keluarkan dari situ, jemaat meninggal keluarkan dari situ. Itu Pak. Oke, itu ada hand dari Pak Subirian ya. Iya, ini ada raise hand, silakan Pak Jilwar. Terima kasih Kak Manda. Izin Pak Santoni. Ya. Pak, tadi statement awal Bapak di awal mengatakan bahwa PI itu seperti aliran darah, di mana kalau aliran darah itu nggak lancar bisa terjadi fatal gitu. Nah, kalau realita gereja, artinya kalau PI itu tidak ada dalam satu gereja itu bisa mati dalam rohani. Nah, terus tadi Bapak juga menyatakan bahwa tidak banyak GKI itu ber-PI, Pak. Kalau Pak Santoni lihat itu problem utamanya itu apa ya, Pak? Itu mungkin dari saya, Pak. Terima kasih. Kita kadang-kala berpikir PI itu yang ngabis-ngabisin uang gitu ya, ke daerah gitu ya. Nolong orang di daerah itu dianggap, wah ini kita aja udah setengah mati nih ngurusin uang gereja gitu ya. Sekarang harus dibagi-bagi lagi begitu. Kadang-kala orang berpikir seperti itu. Kita lupa gereja ini kan punya Tuhan.
Kita hanya mengelola sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Kita ini kan hanya dekat ini loh. Kita ini hanya anggota tubuh, bukan kepala. Di gereja itu banyak yang pengen menjadi kepala gereja. Jadi Tuhan Yesuslah kepala gereja. Tapi banyak gereja manusia itu mengatur gereja dengan caranya dia dan menggantikan Tuhan sebagai kepala gereja. Dan Tuhannya di penjara, Bapak Ibu sekalian. Saya punya teman di NTT nggak mau jadi pendeta karena dia bilang Yesusnya di penjara. Jangan-jangan kita memenjarakan Yesus di dalam tata gereja kita, di dalam organisasi gereja kita, di dalam keputusan-keputusan kita dan kebijaksanaan kita. Saya juga nggak mudah di sini, Bapak Ibu sekalian, di dalam menata itu. Proses belajar, bisa saja pergantian penatua berganti lagi kebijakannya. Begitu ya. Tapi memang jangan sampai Yesus itu dipenjara oleh aturan-aturan kita dan kita menggantikan Yesus sebagai kepala gereja. Hati-hati kalau kita menggantikan Yesus sebagai kepala gereja. Jadi bagaimana sekarang kita memikirkan di gereja ini, Tuhan sudah percayakan kepada kita gereja, tugas Yesus itu apa sih di dunia ini? Ya Lukas 4, tugas Yesus di dunia ini. Sekarang begini, adanya kebaktian, adanya persekutuan, rapat-rapat majelis, rapat-rapat komisi. Tujuannya apa? Memberitakan Injil. Kalau bukan itu ya nggak jangan. Bahaya Bapak-Ibu sekalian. Jadi kita itu buat gereja jemaat datang untuk kebaktian 2.000, 1.000. Buat apa kita mengkhotbah? Berkhotbah itu buat apa sih? Supaya jemaat itu memberitakan Injil. Merasakan Injil begitu. Jadi semua kegiatan gereja, rapat-rapat majelis buat apa? Supaya jemaat bisa memberitakan Injil. Jangan dirubah. Rapat untuk kita dan kita nggak pernah mencoba apa sih tugas gereja benar-benar nih. Jadi itu yang menjadi tugas kita. Jadi kita perlu juga memikirkan ulang sebagai komisi PI. Apa yang harus kita kerjakan? Gitu. Jadi bagaimana Injil itu bisa diterima? Sekarang begini, Tuhan ingin ketemu dengan jemaatnya. Lewat siapa? Lewat kita. Semua rapat gereja, semua kebaktian-kebaktian, supaya Tuhan bertemu dengan jemaatnya. Bukan hanya yang di gereja, jemaat yang sakit, jemaat yang belum kenal Tuhan, jemaat yang lemah, jemaat yang takut, jemaat yang khawatir, jemaat yang bimbang. Kita harus membuat jemaat bertemu dengan mereka. Itulah kawan sekerja Allah. Tugasnya berat memang. Ditolak, tapi ya nggak apa-apa. Ya kalau ditolak ya kebaskan saja, gitu ya. Cuma begitu aja. Ada jemaat nggak mau dibesuk ya nggak apa-apa. Saya cari yang lain yang mau dibesuk begitu. Pak Santoni, ya, saya ada sharing Pak Santoni sedikit Pak Santoni. Itu kita ini selalu berpikir biayanya. Nggak mulai dari lakukan sendiri. Artinya gereja lain yang saya pernah ikutin, saya keluar duit sendiri, tiket pesawat, penginapan. Artinya jangan kita berpikir berpatok bahwa penginjilan harus ada dana. Tidak, berangkatlah dari diri sendiri. Nah, satu. Kedua, saya itu lakukan mulai dari keluarga. Jadi kan saya ini ada ikut baru-baru ini bikin bahan PA. Itu saya banyak belajar. Lalu saya bikin apa, Pak Santoni? Saya bikin kebaktian keluarga besar. Saya yang mulai khotbah. Jadi saya belajar dari situ, saya sampaikan ke keluarga saya. Saya sampaikan ke anak-anak saya. Itulah penginjilan secara internal yang dimulai dari diri sendiri. Ya, betul. Nah, kita ini sering berpikir yang wah yang hebat-hebat, tetapi nggak melatih keinginan itu. Kenapa sebenarnya? Karena nggak pernah dapat masalah, Pak. Ya. Bapak Ibu, misalnya begini ya. Sekarang begini. Kalau kami pergi, misalnya tim suku anak dalam Jambi, Bapak Ibu sekalian, pergi ke Jambi, itu mereka biaya sendiri. Ya, cuma pendeta aja yang dibayarin sama gereja. Jadi semua bayar sendiri gitu ya. Dan kadang-kadang kita juga harus keluar begitu. Misalnya, jadi kelompok-kelompok kecil gereja kami itu mereka kan punya proyek misi. Mereka mengumpulkan duit sendiri. Jadi mereka tuh menabung 1 tahun, Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada satu kelompok kecil gereja kami itu ya, anggotanya 5 keluarga. Setiap tahun 5 keluarga ini dengan anak-anaknya itu pergi pelayanan.
Pernah pelayanan ke Kalimantan, masuk sungai-sungai Sambas. Saya ikut, saya diajak. Mereka pergi ke Maluku, mereka ke NTT. Gitu ya. Jadi dana mereka sendiri, punya pelayanan sendiri. Gitu ya. Ada kelompok kecil, dokter-dokter itu mereka pergi pelayanan ke Jogja. Gitu ya. Itu ada namanya, kita ada kelompok kecil Narwastu. Itu ada paduan suaranya, itu rata-rata dokter di jemaat kami. Itu setiap tahun kami pergi dampingi dia. Waktu pelayanan kami ke gereja GKSBS di Lampung. Jadi ada seminar kesehatan, seminar Paspasutri, mengunjungi jemaat-jemaat yang di desa-desa yang nggak bisa ke dokter, bawa obat. Nah mereka lakukan. Mereka punya waktu karena kelompok kecil ini berkomitmen harus melakukan pelayanan dengan anak-anaknya pergi. Sewa bis sendiri. Gereja nggak keluar duit, Bapak Ibu sekalian. Nah jadi kelompok kecil ini itu nggak ada dana dari gereja. Gitu. Pak Santoni, mungkin ya maaf Pak, saya potong dikit. Tadi kan pertanyaan saya itu konteks instansi gereja Pak. Kalau pribadi kan ya itu pribadi masing-masing ya Pak. Yang saya pertanyakan tadi kan konteks dalam institusi organisasi gereja. Itu mungkin Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi kalau gereja memang kami ada timnya, dana itu dari program kerjanya sendiri ada ya. Jadi misalnya begini, proyek pengen ke suku anak dalam Jambi, itu ada proyek tentu tiket ke sana itu ada juga gereja menyiapkan. Jadi ada proposalnya sudah, ya. Lalu setiap proyek tentu ada proposalnya yang harus dibuat. Dananya sudah ada, misal dana Natal, bangun gereja misalnya, bangun gereja di 19 gereja misalnya, itu proposalnya gereja A ini gini-gini itu disampaikan, harus disampaikan ke majelis jemaat, lalu diputuskan, lalu ketika waktu kunjungan ke sana itu ada dananya disiapkan oleh majelis jemaat. Itu Pak, juga ada, jadi tergantung proposalnya ya. Tapi ada jemaat yang akhirnya nggak mau ya udahlah kami nanggung sendirilah begitu. Tapi kalau di gereja kami kelompok kecil mengajarkan itu, mereka belajar 1 tahun, mereka menabung 1 tahun. Lalu mereka melakukan tugas pelayanan di akhir, bisa mereka Natal atau kapan liburan anak-anak, mereka sambil berlibur, mereka melakukan pelayanan. Itu Pak. Ya, terima kasih Pak Santoni. Ini kalau bisa dilanjut-lanjut nih bisa sampai besok malam kayaknya ya, kalau kita cerita-cerita soalnya banyak banget gitu ya, hal-hal yang mungkin kita pengen tahu, pengen kupas gitu ya. Satu lagi itu satu kali itu. Oh iya, silakan Pak. Ya, begini Pak Santoni, ini mungkin pengalaman ini terus terang aja pengalaman kita dari Komisi PI di GKI Serpong yang selama ini bukan selama ya, baru 2 tahun ini kita melakukan pelayanan di luar gereja itu dengan membantu masyarakat dengan melalui program tanaman hidroponik Pak ya. Itu juga ketika kita mau mulai ke sana itu awalnya sudah ada pertanyaan dari mereka, apa tujuan dari gereja untuk ini, apakah ada termasuk tertentu gitu ya. Sudah ada tanda tanya gitu, maksudnya sudah ada prediksi negatif. Akhirnya kita jelaskan. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak Santoni, orang-orang gereja kita dan bahkan mungkin dari antara beberapa majelis juga yang berpikiran sama, buat apa sih melakukan ini untuk orang yang non Kristen, karena kan menghabiskan duit saja gitu loh, karena tujuan akhirnya goalnya kan belum tentu mereka bisa dibaptis gitu. Artinya seolah-olah itu mengeluarkan dana yang sia-sia. Bagaimana menurut Pak Santoni untuk hal yang demikian? Apakah mesti ketika kita melakukan kabar Injil kepada orang itu, apakah mereka harus dibaptis seperti yang di Matius 28 ayat 19 itu? Silakan Pak Tony. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya PI kita bukan membuat supaya orang jadi Kristen. Ya. Yang membuat menjadi Kristen adalah Tuhan sendiri yang menggerakkan mereka menjadi percaya kepada Kristus. Yang penting adalah bagaimana kita itu bisa memberitakan Injil tadi. Pekabaran Injil dan memberitakan Injil. Bagaimana Injil itu, apa Injil? Kabar baik. Apa kabar baik? Sukacita, kasih Tuhan. Bagaimana mereka bisa merasakan kasih Tuhan? Dan saya percaya benih kasih itu akan mereka tuai pada waktunya.
Waktu saya di Kavling Polri, kami melayani anak-anak cacat grahita di Tanjung Priok. Beasiswa, semua muslim Bapak Ibu sekalian. Dan kebetulan anak satu pendeta juga sekolah di situ, lalu lewat pendeta itu kami melayani. Lama sekali kami rutin membantu dan segala macam. Mungkin nggak lama, kemudian mungkin 7 tahun kemudian kami dapat surat. Satu anak yang kami bantu, ternyata sekarang mendapatkan beasiswa di Amerika. Dia bilang, kasih Kristus yang kalian taburkan, saya tahu itu adalah kasih yang tulus, yang membuat saya sampai ke Amerika. Nah itu Bapak sekalian kita nggak pernah duga, biarin saja, akan ada waktunya. Jadi gini loh, pekabaran Injil itu membuat manusia menjadi manusia. Bagaimana kita bisa memanusiakan manusia? Bapak sekalian, saya membayangkan, saya betapa menangisnya ketika melihat saudara-saudara kita tidurnya itu di tenda Bapak sekalian. Mereka buang air besar di bawah tenda, pipis di bawah tenda, motong babi hutan di bawah tenda, nggak pakai baju. Oh itu memang budaya mereka seperti itu, kan biasa orang bilang begitu. Tapi kita kan bertanggung jawab kalau kita hutang Injil. Kalau Mother Teresa bilang, jadilah setetes air di samudra kemalangan. Kalau kamu setetes, ia menjadi segelas air yang mendatangkan kebahagiaan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, jadi ujung tombak gereja itu adalah pekabaran Injil. Semua kegiatan gereja dilakukan untuk Injil diberitakan ke dunia ini. Buat jemaat maupun buat dunia lain. Jemaat itu diajak memberitakan Injil, bukan untuk memberitakan diri sendiri. Mereka sudah diselamatkan, harus memberitakan Injil keluar. Nah ini memang yang memang sebuah peperangan yang bagaimana menyadarkan jemaat terhadap ini. Jemaat sebenarnya bisa diajak untuk itu. Gitu ya. Cuma sama-sama kita bagaimana memikirkan itu. Bapak Ibu sekalian, saya punya ibu angkat di daerah Serang. Itu daerah Islam semua. Hidupnya sendirian, anaknya 2 nggak mengakui ibu ini. Rumahnya kami bangun, saya coba bangun rumahnya. Kalau saya pergi ke desa itu, semua orang tahu itu pendeta anak angkatnya Mangking. Manjing itu anak angkatnya Manjing. Sampai sekarang mereka tahu, semua desa itu Islam semua. Dan dia tahu, kalau saya datang mereka nggak pernah merasa bahwa saya akan menginjilin Manjing itu. Karena mereka tahu itu gitu ya. Dan mereka, waktu itu kami bangun air di sana, sumber air di sana. Butuh air mereka, kering nggak musim air. Ada satu teman saya ahli pintar buat nyari air, saya ajak dia. Lalu kepala desanya bilang, Pak Pendeta, kami harus pakai upacara untuk cari air di sini. Oh silakan Pak Bapak. Dia pakai upacara, sesajen. Saya punya cara sendiri ya, saya mencari kan, saya bilang. Saya juga harus, saya mengusulkan cara saya. Saya berteriak, panggil Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus, saya minta kau kasih air buat desa ini. Dan ketika teman saya cariin sumbernya dapat, ketika dibor Bapak sekalian, sampai sekarang airnya nggak pernah keluar, nggak pernah berhenti. Dan air itu adanya di depan masjid. Kami buat sumber air di depan masjid. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia bilang, wah Tuhan Bapak hebat benar. Saya nggak usah cerita. Mereka sendiri mengakui Injil Tuhan. Dan nggak perlu jadi Kristen, tapi dia tahu itu dari orang Kristen. Nah itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Santoni. Jadi ini kayaknya membuka pandangan kita terkait dengan apa yang satu selama lagi ini ya. Sekarang saya lagi lakukan nih. dilakukan. Sekarang saya lagi lakukan sendiri nih Bapak Ibu ya. Saya ini kan Pak Tonagi mau emeritus. Terus saya beli tanah di daerah Tenjo. Saya beli tanah 1.700 meter. Saya akan bangun rumah kecil dan segala macam. Terus saya tanya sama yang punya rumah, yang jual tanah itu ke saya. Kamu uang ini buat apa? Nggak tahu Pak. Mau nggak saya ajarin kamu? Kamu sekarang buat peternakan ayam telur. Dengan modal yang ada, kamu cari. Uangnya sayang kalau kamu hanya timpan di bank. Maka dia buatlah peternakan ayam telur 500 ekor. Sekarang satu hari dapat 1 peti. Uangnya tetap ada dan dia dapat uangnya dan tanahnya itu
ya arti uangnya nggak sia-sia, nggak habis. Lalu pemuda-pemuda sana bilang, Pak Pendeta gimana caranya ngajarin nanam ini apa buat ini apa ternak ayam. Lalu ada jemaat saya ahli dokter hewan. Nanti kita akan ngatur waktu setelah pandemi training buat kandang ayam. Mereka punya tanah. Nah itu sederhana sekali. Dia tahu ini Pak Pendeta. Dan waktu persemaian kandangnya saya yang disuruh berdoa, kok bukan Ustadz yang suruh berdoa. Nah itu udah memberitakan Injil ya. Nah, nanti saya pensiun akan tinggal di sana, saya punya taman, punya kebun, punya perikanan ya, tanahnya 1.700 meter. Kayaknya sebelahnya si Bapak tuh pengen jual lagi sisanya kepada saya. Ya jadi 5.000 meter lumayan Bapak Ibu sekalian. Pendeta desa ya. 2 minggu di jemaat, 2 desa, 2 minggu kan di perjalanan. Oke. Ya, terima kasih Pak Santoni. Ini rasanya kita belajar banyak banget dari Pak Santoni, dari pengalaman yang luar biasa. Tapi yang saya lihat pasti itu kayak tadi pertanyaan-pertanyaan, kok udah bisa ada kelompok kecil, lalu kemudian kok udah ada pendekatan di jemaat-jemaat yang lain, di luar pulau bahkan begitu ya. Pasti itu usaha awalnya nggak mudah ya Pak? Iya. Usaha awalnya pasti nggak mudah gitu ya. Memang butuh ketekunan. Kalau tadi kata Pak Santoni memang PI itu pasti ada penolakannya, ada hal yang mungkin buat kita sulit gitu ya. Tapi kalau kita hanya memikirkan kesulitannya ya nggak akan jalan kemana-mana gitu ya. Tetapi kita mau mencari orang-orang yang bisa kita bantu, yang membutuhkan pekabaran Injil, yang membutuhkan cinta kasih Tuhan, kita datang ke sana gitu ya. Jadi bukan berarti kemudian ini tiba-tiba proyek langsung jebret gitu ya, langsung jadi, enggak. Ini pasti perjalanannya ada berdarah-darahnya juga. Tetapi konsistensi is the key. Konsistensi gitu ya, bukan hanya kerinduan kita, tetapi kita konsisten nih mengabarkan Injilnya, itu bisa kemana-mana gitu ya. Masalah dana nggak usah khawatir, Tuhan kita luar biasa, ya kan? Tuhan kita luar biasa, dan bahkan anggota jemaat kita, kalau kata Pak Santoni tadi, ada kok jemaat Serpong gitu ya, ada. Ya, permasalahan Malah ngasih ke kita kan ya, malah ngasih ke kita coba. Iya kan, jadi ngasihnya gede loh. Iya, aduh, jadi ini bagaimana kemudian kita mengubah pandangan anggota jemaat terhadap apa itu PI, gitu ya. Dan ini rasanya tugas kita Kak semua Manda. nih, ya. Saya kan Oh tadi iya, selesai. Kak Ika, silakan Kak Ika. Enggak, Ya, saya ya. cuma mau tanya ke Pak Santoni satu aja. Programnya di GKI Gading Serpong itu kan banyak sekali tuh PI itu. Iya. Ada yang dari gereja, ada yang dari pribadi-pribadi dari kelompok kecil. Nah, yang saya pengen tahu itu yang programnya yang dari gereja itu, Pak. Itu gereja memandatkan ke Komisi PI atau Komisi PI yang mengusulkan? Maksud saya gini, Komisi PI mengusulkan bahwa kami tahun ini akan eksplor Kalimantan, atau gereja yang memutuskan Komisi PI tahun ini kita arahnya ke Kalimantan saja ya, hanya itu aja sih. Soalnya selama ini kan ya. kalau di GKI Serpong kan mungkin biar bisa jadi masukan Pak, kita yang Komisi PI-nya yang menurut gereja, atau kami yang harus mengusulkan gitu biasanya. Kalau di Gading Serpong bisa sampai segitu banyaknya gitu gimana Pak? Jadi Operasionalnya. Jadi memang Komisi PI yang buat program. Jadi kan kami punya ini, kami punya arahan program dari majelis. Arahan programnya begini. Nah lalu Komisi PI menjabarkan apa yang harus dilakukan. Kan ada program yang nggak mungkin diberhenti, misalnya bantuan kepada hamba-hamba Tuhan di Riau itu nggak mungkin berhenti. Tapi dari 20 juta per bulan lama berkurang. Apa yang kami lakukan? Misalnya kami punya program dulu Komisi PI menanam sawit. Jadi kami beliin tanah di sana 7 hektar, karena murah sekali cuma 30 juta, lalu mereka tanam sawit. Lalu mereka sekarang itu bisa kami kurangi dananya karena dapat hasil dari sawit. Begitu ya, jadi begitu. Nah, jadi kami Komisi PI yang mengusulkan apa yang harus dilakukan. Misalnya kami juga hamba-hamba Tuhan yang dapat bantuan dari gereja kami 3 bulan harus kasih laporan. Kalau enggak kami stop. Kami mendidik mereka. Jadi kalau nggak dapat dikirimin uang tapi nggak dapat laporan 3 bulan kami stop. Nanti dia tanya kenapa kamu nggak laporan, gitu ya. Pernah Bapak sekalian ada 3 bulan pendeta nggak pernah laporan. Itu pelayanan suku Sunda. Kami melayani suku Sunda. Suku Betawi ini kami layani penginjilan di suku Betawi. Jadi jemaat kami ada satu tim, mereka punya yayasan penginjilan suku Betawi di
di daerah Rempok itu ya. Nah itu ada 1 orang dan ada 2 penginjilnya, atau orang Papua 1. Nah kami biayai mereka hidup. Jadi program pelayan penginjilan Papua Betawi itu kami layani sekarang anggarannya. Nah itu mereka ada anggaran Betawi berapa, ini berapa. Semakin lama semakin harus berkurang supaya mereka punya kalau yang Betawi ada les, ada apa begitu untuk anak-anak Betawi. Nah, jadi programnya diajukan oleh komisi, lalu majelis jemaat melihat apakah ini sesuai dengan program. Lalu yang kelompok kecil memang mereka pribadi. Setiap kelompok kecil punya, kami ada komisi kelompok kecil. Jadi kelompok kecil ini dibina, di apa segala macam, ada timnya. Jadi itu Bu Ika. Ya, Ya, terima kasih. terima kasih. Rasanya kita harus cukupkan ya Bapak Ibu, karena kalau misalnya dilepas nih Pak Santoni bisa nggak tidur ini nanggepin pertanyaan kita gitu ya, nunggu ceritanya. Harus ngubur. Gitu ya. Ini kita tunggu aja nanti kalau misalnya 4 tahun lagi ya Pak Emeritus ya Pak? Ya. Ya, berarti bikin buku nanti dong Pak, biar kami juga bisa tahu nih cerita-ceritanya Pak Santoni gitu. Bikin buku Pak ya, kenang-kenangan emeritasi, jadi bikin buku supaya bisa ya. jadi. Mungkin saya usul ya inspirasi. begini, ini ada masukan begini. Ya. Jadi misalnya komisi PI rutin aja buat kelompok kecil. Ya. 2 minggu sekali. Ya, bangun kelompok kecil. Jadi kelompok kecil bangun, bicaralah soal tema-tema teologi yang sederhana, lalu sharing kehidupan antara teman-teman sendiri. Lalu punya proyek. Apa nih proyek kami? Kasih contoh kepada jemaat. Ya, misalnya setiap ada yang ulang tahun, yuk yang ulang tahun kami rayakan di pintu air rumah sakit orang gila. Coba nyanyi di situ sederhana, kunjungi orang-orang gila di situ gitu ya. Itu orang-orang Kristen juga dan banyak orang Chinese-nya Bapak sekalian. Itu di pinggir kali begitu ya. Punya proyek itu. Hanya nasi kotak yuk punya proyek ulang tahun, datangan ke situ begitu ya. Nah, itu kita share aja ke jemaat. Komisi PI mengunjungi ini ya, sama-sama ada yang ulang tahun dan kita sharing kehidupan, akan semakin kuat kita melayani. Ya, Oke, itu saja titipannya. Ya, ini jadi PR juga nih ya, karena kalau dilihat PI sekarang sebenarnya gampang. Kita bagi foto di Facebook, Instagram, filmin dikit, videoin dikit ke YouTube, udah jadi PI gitu kan, gampang banget. Sekarang tinggal kita kemudian merancang nih, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan untuk mendatangkan shalom itu ya ke kehidupan orang-orang, ke masyarakat, sehingga tujuannya bukan untuk kristenisasi, tetapi menghadirkan shalom itu udah luar biasa gitu ya. Dan sisanya kita biarkan Tuhan juga bergerak melalui Roh Kudusnya untuk kemudian menyatakan diri kepada mereka. Kita hanya alat gitu ya untuk menyampaikan shalom itu, selebihnya Tuhan yang berkarya dan kemudian menguatkan mereka. Terima kasih banyak Pak Santoni untuk sharing hari ini, luar biasa. Ya, materinya nanti bisa dibagikan ke teman-teman ya Pak, berarti ya Pak? Ya, silakan ya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, jadi demikian materi kita, tetapi walaupun sekarang sudah jam 12.01, acara kita belum selesai. Karena ada door prize. Wah, ada door prize. Nggak nyangka kan Komisi PI punya door prize? Punya dong ya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk door prize ini, nanti Pak Santoni jadi jurinya ya Pak, karena ini dari materi ya, Bapak sebenarnya. Kalau tadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian mendengarkan materi dari Pendeta Santoni, pasti bisa jawab. Jadi ada 5 pertanyaan, masing-masing pertanyaan itu ada 1 door prize ya. Jadi nanti saya akan ajukan 5 pertanyaan, Bapak Ibu silakan, metodenya begini ya, Bapak Ibu raise hand. Siapa yang paling cepat itu yang saya lihat duluan, saya sebut namanya baru jawab. Begitu ya Bapak Ibu ya, untuk door prize. Nah, pertanyaan pertama, raise hand ya Bapak Ibu, fitur raise hand-nya disiap-siapin. Yang pertama, tadi disampaikan oleh Pendeta Santoni dari 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan, celakalah aku jika aku tidak mengabarkan Injil. Siapa yang menuliskan hal tersebut? Ayo, aduh, Pak Josia dulu, Pak Josia. Silakan jawabannya Pak Josia. Rasul Paulus, Bu Manda. Rasul Paulus, betul Pak Santoni? Betul. Wes, yang pertama tolong dicatat ya teman-teman Komisi PI, itu Pak Yosia. Terima kasih Pak Yosia, saya lower hand ya Pak. Ya, baik. Pertanyaan pertama sudah, pertanyaan kedua Bapak Ibu ya, siap-siap. Yang mau jawab tinggal raise hand. Pertanyaan yang kedua. Ya. Apa yang dimaksud oleh Paulus ketika dia berhutang Injil? Maksudnya apa ya itu? Waduh, apa tuh kata maksud dari berhutang Injil? Ada yang bisa jawab? Berhutang Injil. Pak Tony Panjaitan. Wah, Pak Tony, silakan Pak.
Maksudnya berhutang Injil apa, Pak? Karena Rasul Paulus sudah diselamatkan oleh Injil Yesus Kristus. Lalu? Sehingga dia mengenal Yesus Kristus dan harus mengabarkan Injil. Yes, betul sekali gitu ya Pak ya jawabannya ya. Ya, betul ya. Luar biasa. Berhutang Injil itu karena dia sudah diselamatkan dan kemudian dia wajib harus untuk mengabarkan Injil karena itu adalah hutang yang harus dibayar. Terima kasih. Catat ya Bapak Ibu. Yang kedua Pak Tony Panjaitan. Yang ketiga, tenang aja Bapak Ibu, masih ada 3 pertanyaan lagi ya yang akan saya sampaikan. Nah, pertanyaan yang ketiga. Sebutkan salah satu makna shalom yang tadi disebutkan oleh Pendeta Santoni. Ada beberapa, tapi salah satu saja. Arti shalom itu apa? Silakan, Pak Julward. Waduh. Menghadirkan damai sejahtera. Menghadirkan damai sejahtera, luar biasa. Betul, Pak Santoni? Ya, betul. Betul, ya, Pak Julward dapat. 2 lagi, Bapak Ibu. 2 lagi, ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan berikutnya, tadi di awal Pendeta Santoni mengatakan bahwa pekabaran Injil itu seperti peredaran darah dalam gereja. Kalau itu tersumbat, maka matilah gereja tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, siapakah tokoh yang mengatakan hal tersebut? Ayo, tokohnya siapa namanya di awal sekali Bapak Ibu. Kalau tadi Bapak Ibu menyimak. Pak Josia, mohon maaf karena tadi udah dapat Pak. Boleh gantian sama yang lain. Ayo, Bapak Ibu. Tokohnya tadi, wah ini tokoh penulis terkenal, kita udah tahu bukunya gitu ya. Karatna, silakan Karatna. Rick Warren, Kamanda. Rick Warren, betul Pak Santoni? Ya, betul. Betul, ya dicatat ya. Oke, Karatna, terima kasih. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir ya. Oke, ini saya lower hand dulu Karatna. Pertanyaan terakhir. Tadi salah satu tempat yang menjadi ladang pelayanan Pendeta Santoni adalah Gereja Kristen Evangelis. Di manakah lokasi Gereja Kristen Evangelis itu? Di pulau mana? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Raise hand dulu, baru saya sebut namanya. Raise hand dulu, nggak ada ini. Bu Esti, ya silakan Bu Esti. Jambi ya? Salah, bukan di Jambi. Ayo yang lain Bu Imelda Siagian, silakan Bu. Di Kalimantan, Pendeta Manda. Di Kalimantan, betul Pak Santoni? Betul, betul. Oh ya, ternyata Gereja Kristen itu ada di Kalimantan ya. Baik, udah 5 ya berarti ya Bapak Ibu ya. Wah, terima kasih banyak nih untuk semua yang sudah mengikuti webinar Komisi PI hari ini. Luar biasa, kita banyak tercerahkan dan banyak PR juga ya. Jadi banyak PR. Tadi di chat ada banyak apresiasi juga. Oh, ternyata masih banyak hal yang harus dilakukan oleh GKI Serpong nih Pak. Ya, supaya bisa mengabarkan Injil. Siapa tahu nanti kita bisa kerjasama ya Pak Santoni ya, sebelum Bapak Emeritus bisa. ya. Sebelum Bapak Emeritus kita kerjasama dulu ya Pak. Gitu. Nggak bisa diperpanjang Pak emeritasinya Setelah Pak. Emeritus juga bisa. Oh gitu ya. Baik, terima kasih. Saya belum dipikir, tapi memang lebih bebas kita bisa melayani ke. Oh iya betul, karena udah nggak dalam struktur ya Pak, jadi bisa kemana-mana ya Pak. Baik, jadi kita tunggu nanti kira-kira apa yang mau kita lakukan bersama-sama gitu ya. Nanti kerjasama sama Pak Santoni bisa, kita sendiri juga pun pasti juga bisa ya dengan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih, kita beli applause virtual dulu untuk Pak Santoni, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ya, Pak Santoni sama-sama. sehat-sehat terus ya Pak. Ya, tetap semangat ya Pak. Baik, terima kasih. Nah untuk menutup webinar kita pada siang hari ini, Bapak Ibu, saya akan coba membangkitkan semangat kita gitu ya dengan satu nyanyian yang tadi juga sudah sempat disebut oleh Pendeta Santoni. Saya akan share screen sebentar ya. Aku pamit dulu ya, mau ini pelayanan kedukaan. Gimana Pak? Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Boleh foto sebentar Pak Santoni. Sehat Pak, selalu. boleh foto sebentar nggak Pak kita? Oh ya Pak, foto sebentar aja Pak. Udah sih saya tadi. Coba foto dulu sebentar supaya kita juga bisa punya kenang-kenangan nih ya. Oke, baik ya. Nah, kita foto dulu semuanya on cam. Semuanya senyum. Ya, senyum, kasih senyum yang terbaik. Oke, 1, 2, 3. Cakep.
Ya. Kali aja ya Bapak Ibu, mengingat Pak Santoni juga udah harus pelayanan. Terima kasih banyak Pak Santoni. Yo. Terima kasih Pak Pendeta Santoni. Di kafe di depan rumah saya nih, Bapak Ibu. Ya. Saya foto di kafe di depan rumah saya nih, tempat Iya, saya. iya. Oh, iya. Ini kafe di depan rumah, tempat ngumpul kalau kami belajar kelompok kecil. Loh, kita kapan diundang, Pak? Boleh. Kita pernah diundang sebetulnya. Kita pernah diundang. Ya, Amanda kopinya juga komplit ya. diundang, Pak, benar. Ini sarana kelompok kecil ya. Iya. Jadi jemaat bisa datang. Oke, yuk bye. Iya, ya Pak. Baik, Bapak Ibu, kita nyanyi satu lagu ya sebelum kita tutup dalam doa. Kita nyanyi satu lagu dulu dengan judul Jika Padaku Ditanyakan. Ya, padaku. Lagi belum. Kurang cepat tadi. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Esti. Terima kasih untuk kita semua yang sudah mengikuti webinar ini sampai akhir. Silakan Bu Esti. Ya, terima kasih Pendeta Manda yang sudah menjadi moderator yang cantik, yang apik, tetap rapi, berjalan lancar. Bapak dan Ibu, kita sudah mengikuti selama beberapa jam ini dengan Pak Santoni dan dengan moderator kita. Kami dari Komisi PI tinggal menunggu Bapak dan Ibu untuk bisa bergabung dengan kami. Paling tidak kita akan bersama-sama membuat satu kelompok kecil seperti Bapak. Dan Bapak dan Ibu tentunya apa yang sudah kita dengar bersama tidak hanya menjadi dengar-dengaran saja, tetapi boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Untuk menutup seluruh rangkaian pada siang hari ini, kami mohon kepada Ketua Komisi PI Pak Zulwat untuk menutup di dalam doa. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita menutup rangkaian pertemuan kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami puji, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di siang hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Terkhusus pada saat ini Tuhan, kami telah selesai belajar tentang bagaimana berkomitmen untuk boleh dan bisa ber-PI dalam kehidupan kami sebagai pengikut-Mu. Banyak hal, banyak pelajaran yang dapat kami laksanakan Tuhan, hasil dari pertemuan kami siang hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh rencana kami Tuhan, biarlah Engkau memimpin,
menuntun kami, mengajari kami. Bagaimana kami bisa dan mau untuk menunjukkan bahwa diri kami sebagai murid Kristus melalui kehidupan kami sehari-hari. Biarlah pertemuan ini Tuhan bisa bermanfaat bagi kami sebagai pribadi dan terkhusus sebagai institusi sebuah gereja, khususnya Gereja Kristen Indonesia Serpong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau memberikan kesehatan yang sempurna Tuhan, terutama di masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih Tuhan, di atas semuanya ini, ampuni kami dari kepurusan kami, agar seluruh kehidupan kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Serahkan ke Bu Esti. Ya, terima kasih Pak Jul. Bapak dan Ibu, 5 nama dari kekasih-kekasih kita yang siang hari ini yang tadi bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Yaitu yang pertama Pak Josia, disusul Pak Tony, dan 3 Pak Jul, Kak Ratna, dan Ibu Imelda Siagian. Kiranya silakan Bapak dan Ibu menunggu, nanti akan dikirim ke tempat Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Kita ketemu lagi pada acara yang berikutnya yang akan datang. Tuhan ada memberkati. pesan sponsor Bu Esti dari teman-teman Komisi PI, ada pesan sponsor. Ini foto-foto pelayanan iya. Komisi PI. Ya, ini kita mencoba memberdayakan masyarakat dengan penanaman sayur-sayuran gitu ya di Desa Dangdang gitu ya. Yang terbaru ya Dandang. Ya. Ya, ini yang baru. Kemarin hidroponik, mungkin Bapak Ibu udah dihubungin sama wilayah yang mau pesen pakcoy, mau pesen ubi, ya kan? Nah, itu salah satu produk dari pelayanan kita ke masyarakat. Nah, ini teman-teman Komisi PI, gitu ya. Dan ini ada videonya. Ini saya coba tampilkan dulu ya, Bapak Ibu ya. Komisi PI masih terima anggota nggak Kak Manda? Masih dong. Masih terbuka. Tuh, Bang. Ya, nah ini kita coba dengar dulu video. Nanti tunggu. Menyebarkan Injil itu banyak cara. Salah satu dengan menyebarkan kasih kepada masyarakat. Lampunya deh. Ya, demikian Bapak Ibu, itu sekelumit dari apa yang bisa kita lakukan. Ini baru sedikit bisa kita lakukan. Ada banyak hal lagi yang kemudian membutuhkan jemaat-jemaat Tuhan yang mau untuk menolong pekerjaan pekabaran Injil itu. Jadi kami juga berharap nanti Bapak Ibu bisa join dengan kami, Komisi Pekabaran Injil, untuk bersama-sama membangun proyek, kalau kata Pendeta Santoni gitu ya. Proyek apa ya? Proyek pekabaran Injil. Di mana yuk kita pikirin sama-sama ya. Pasti kalau ada kita sudah menetapkan hati untuk menolong pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan juga buka jalan untuk setiap kita yang mau melayani Dia dengan tulus. Terima kasih Bapak Ibu, ditunggu untuk kiprah kita semua nanti di Komisi Pekabaran Injil. Tuhan Yesus memberkati, selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu semua yang dapat door prize alamatnya ya di WA. Door prize-nya nanti dihubungi oleh panitia ya. Ya, kami hubungi. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan berkati. Sini dia